Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4451 sampai dengan bab 4475 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4451, York, izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Lagi pula, trik kecilmu tidak berguna bagiku. Sam Brako dengan lambaian tangannya, berjalan ke tepi meja dan mulai menggambar jimat solusi full culture ke Harvey York. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, benarkah? Saya ingin melihat apakah mantra yang Anda berikan kepada saya lebih dulu, atau apakah hal welas asih palsu saya yang pertama kali berlaku. Melihat angin gelap di sekitar Harvey York saat ini, Harvey York masih seperti yang lain, fisikawan parubaya itu memiliki pandangan aneh, Tuan, apakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada bajingan kecil ini? Masuk akal jika dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati sekarang. Kenapa? Bisakah kamu berdiri? Sambil berbicara, fisikawan parubaya itu berjalan untuk melihat orang-orangan sawah yang ingin mengambil kutukan Sam Brako. Akibatnya, begitu dia menyentuhnya, dia ambruk ke tanah dengan kedutan di sekujur tubuhnya, lalu mulutnya terus berbusa, lalu berteriak kesakitan. Betapa menakjubkan pemandangan ini, fisikawan parubaya ini seharusnya memiliki tingkat kultivasi tertentu, tetapi dia baru saja menyentuh orang-orangan sawah, dan menjadi seperti ini. Ini cukup untuk menunjukkan betapa jahatnya metode Sam Brako. Kakak senior, sekelompok murid dan cucu berseru pada saat itu, dan mereka semua bergegas dengan tergesa-gesa. Banyak orang mengeluarkan jimat pribadi dan melelehkannya untuk ditelan, dan gejalanya berkurang. Tapi Sam Brako tidak melihat murid ini. Lagi pula, dia belum membuka mantra Harvey York, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Segera, 5 menit berlalu, Sam Brako dengan hati-hati menggambar jimat kertas, lalu dia menyalakan jimat kertas dan mengubahnya menjadi mangkuk, lalu menuangkan banyak air matang. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya sedikit lemah, perutnya sedikit sakit, dan bahkan napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Namun, Sam Brako masih memandang Harvey York dengan mencibir, dan berkata, York, aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lagi pula, aku hanya perlu meminumnya, aku akan aman dan sehat. Dan kamu, tunggu sampai mati. Sam Brako meminum apa yang telah dia buat setelah dia selesai berbicara. Tetapi tidak lama setelah dia meminumnya, wajah Sam Brako menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah dengan suara, wow, dan seluruh wajahnya sangat jelek. Melihatnya seperti ini, dia sepertinya sekarat. Penonton terkesima. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang berada di angin gelap, tidak ada hubungannya. Dan Sam Brako, yang terlihat garang, tidak bisa menyelesaikan kutukan Harvey York secara langsung. Pada saat ini, Harvey York dengan santai memotong ujung jarinya, menjentikkan jarinya, dan yin di sekitarnya menghilang menjadi apa-apa sementara semua orang terpana. Dan jimat yang menempel di dahi orang-orangan sawah itu retak dengan klik pada saat itu. Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, memegang cangkir teh, berjalan ke Sam Brako, dan berkata sambil tersenyum, apa, Tuan Sai, Anda ingin mengaku kalah? Aku, Sam Brako berkata, wow, dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Harvey York dengan tak percaya. Bagaimana mungkin kau bisa mematahkan mantraku? Bagaimana mungkin? Apakah ini kutukan fana? Aku tidak percaya. Harvey York menyesap teh dan berkata dengan ringan, saat ini, apakah masuk akal apakah Anda percaya atau tidak? Apakah ada perbedaan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4452, Aku. Sam Brako terdiam beberapa saat, tetapi dia tahu bahwa Harvey York benar. Harvey York telah membuka mantranya, tidak peduli bagaimana Harvey York melakukannya, dia akan kehilangan setengah dari permainan terlebih dahulu. Setelah itu, Sam Brako berdiri dengan gigi terkatup, menopang tubuhnya, menatap Harvey York dan berkata, bahkan jika kamu cukup beruntung untuk membuka kutukan kematianku. Tapi ada apa dengan kutukanmu? Aku sudah mengenali mantra yang ditarik, bagaimana mungkin itu tidak diselesaikan? Harvey York berkata dengan ringan, mantra yang kamu gambar dengan hati-hati memang bisa menghilangkan mantra yang aku tunjukkan padamu. Tapi kamu telah mengabaikan satu hal, yaitu mantramu hanya sedikit tumpang tindih dengan milikku. Sederhananya, setelah mantra Anda menghilangkan mantra aneh saya, masih akan ada sesuatu yang tersisa, yang persis sama dengan apa yang ada di mantra saya. Dicampur bersama, itu membentuk jimat dari semua penyakit.
Azimat dari semua penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu, Harvey York tampak mengerikan dan kelopak matanya berkedut. Sam Brako, bermain dengan seleranya, berkata, jangan berjuang, akui saja kekalahannya. Begitulah. Sam Brako memikirkannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Harvey York akan mematahkan kutukan bahkan jika dia datang lebih awal, jadi dia dengan sengaja mengatur trik untuknya. Hanya dapat dikatakan bahwa pria ini, Harvey York, benar-benar dapat menghitung, melihat melalui dirinya sendiri, dan menghitung. Tapi segera, Sam Brako menggertakkan giginya dan menatap Harvey York lagi dan berkata, hanya saja kamu mungkin tidak menang. Menurut kesepakatan, kamu harus bisa mengungkap mantra yang kamu berikan padaku. Tapi jimat 100 penyakit adalah jimat yang tidak bisa dipecahkan, dan kamu tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Jadi game ini paling banyak seri. Harvey York tersenyum sedikit, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak bisa menyelesaikannya? Solusi untuk jimat 100 penyakit adalah mengikuti pria kutukan, memberi Anda tamparan, dan semuanya akan diselesaikan secara alami. Kamu bermain-main denganku. Sam Brako sangat marah, tetapi dia tidak percaya bahwa solusi untuk jimat itu adalah tamparan. Lagi pula, hal ini dikenal sebagai hal yang tidak dapat diselesaikan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung melangkah maju, dan kemudian menamparkan wajah Sam Brako dengan beberapa tamparan. Paslap, pada saat yang sama ketika Harvey York menamparkan beberapa pukulan dengan forehand dan backhandnya, Harvey York diam-diam menyeka setetes darah di antara jari-jarinya di tengah alis Sam Brako. Ketika Harvey York melemparkan tamparan terakhirnya, Sam Brako terbang keluar dan menabrak meja Huang Huali. Wow, Sam Brako terbatuk putus asa sambil menutupi wajahnya saat dia jatuh. Lalu dia memuntahkan seteguk jus hitam. Seluruh orang tampak sangat tidak nyaman, tetapi kulitnya langsung membaik. Semenit kemudian, Sam Brako kembali ke keadaan normalnya dan tidak lagi harus menutupi perutnya, tetapi wajahnya bengkak seperti kepala babi. Melihat pemandangan ini, fisikawan parubaya itu datang ke Harvey York dengan perut tertutup, berlutut dalam keadaan kesurupan dan meminta bantuan. Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengannya, dan dia juga menamparnya. Setelah fisikawan parubaya itu terbang, dia menutupi wajahnya dan memuntahkan banyak jus hitam dengan wow. Adegan ini membuat Tian Zora dan yang lainnya terpana. Luar biasa, sama seperti membuat film. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin tidak akan membayangkan bahwa ini adalah bagaimana fisikawan Feng Shui bertarung. Terutama dua tamparan Harvey York untuk melepaskan kutukan, itu adalah metode eksklusif, luar biasa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4453 Newbie. Ini sangat mengagumkan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan fisiognomi Feng Shui untuk berpura-pura seperti ini. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey York dengan ekspresi kekaguman. Kakek terlalu baik. Tian Zora tidak tahu harus berkata apa. Dan sekelompok penonton juga bergejolak. Tuan York. Tuan York. Segera, seluruh blok bergetar. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya, lalu melirik Tian Zora dan berkata, bersiaplah untuk menutup toko dan ganti tandanya. Oke, Tian Zora sangat marah, dan hendak menurunkan papan nama pavilion Yin Yang. Bang, pada saat ini, kerumunan bubar, dan sesosok berseragam masuk dengan sekelompok orang. Menendang Tian Zora ke tanah dengan satu tendangan, dan kemudian berkata dengan dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk meruntuhkan papan nama ayahku dan menerima tokoku? Yang menendang Tian Zora adalah seorang wanita berambut pendek. Dia tampak berusia 30-an, dengan sosok yang sangat anggun. Ketika dia mengenakan seragam, dia memiliki rasa godaan khusus. Selain feminin, dia juga memiliki ada aura yang sangat kuat, dan pada pandangan pertama, dia adalah orang berpangkat tinggi. Dan selusin pria dan wanita yang mengikutinya, tidak peduli apakah mereka mengenakan seragam atau tidak, tetapi masing-masing dari mereka sombong dan arogan. Tuhan, ketika sekelompok murid dan cucu melihat orang ini muncul, mereka semua bergegas menemuinya, dan berkata dengan suara rendah, kakak. Pada saat ini, kulit Sam Brako juga berubah menjadi sangat kemerahan, seolah-olah penampilan seorang bayi perempuan dapat memungkinkannya untuk terus mempertahankan keagungan mutlaknya. Pada saat ini, wanita berambut pendek itu mengangguk ke sekeliling, berjalan di depan. Dari Sam Brako, sedikit mengernyit, ayah, apa yang terjadi? Sam Brako menunjuk Harvey York pada saat ini, dengan keluhan yang disengaja di wajahnya, gadis yang baik, bajingan ini melihat pembukaan Aula Yin dan yang keluarga kami, yang mempengaruhi bisnisnya. Jadi dia datang untuk menendang aula, menghancurkan papan nama, dan juga ingin mengusirku dari Jinling, dan memaksa toko rumah kita. Dia juga memantraiku dan menamparku beberapa kali. Jika bukan karena kemampuan ayahmu, dia pasti sudah berubah menjadi mayat sekarang. Sam Brako semakin membengkak saat dia berbicara. Wajah seperti babi itu bersandar di depan putrinya. Dibandingkan dengan wajahnya yang tidak berguna, Sam Brako lebih peduli tentang uang.
Bagaimanapun, dia menginvestasikan jutaan dolar dalam hal ini paviliun Yin Yang. Jika dia bisa menyimpannya, bagaimana jika itu 1.000 orang? Ketika sekelompok penonton melihat pemandangan ini, mereka semua tiba-tiba berteriak keras. Semua orang dapat dengan jelas melihat pertempuran dan hasilnya sekarang. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sam Brako tidak akan mengakui hutangnya setelah dia kalah, dan sekarang dia benar-benar membalikkan benar dan salah, yang sama sekali tidak tahu malu sampai ekstrim. Tian Zora, yang bangkit sambil memegangi perutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Harvey York yang melambaikan tangannya. Meskipun Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa Sam Brako tidak memiliki karakter atau garis bawah sama sekali, dia harus membayar kembali jika dia kalah. Tapi sekarang seseorang keluar untuk mendukungnya dan ingin membuat segalanya lebih besar, dia tidak keberatan melihat bagaimana Sam Brako akan menampilkan pertunjukan yang bagus selanjutnya. Masalah besar adalah untuk mencabut Sam Brako dan orang-orang di belakangnya, dan memecahkan masalah pada satu waktu, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Tendang Ola, melanggar tanda, masih berkelahi dengan Feng Shui. Pada saat ini, putri Sam Brako, Cecilia Brako, memegangi punggungnya, dan dia berbicara dengan benar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4454, Feng Shui Xiangsu adalah warisan budaya tak benda kita yang berharga selama 5.000 tahun. Benda ini digunakan untuk kepentingan massa dan umat manusia. Ini bukan untuk berkelahi. Selanjutnya, menendang paviliun dan menghancurkan papan nama tidak diperbolehkan di industri ini. Mengutuk seseorang dengan santai, itu bahkan lebih kriminal. Anak muda, dari Museum Jepang mana kamu berasal? Daftar. Hari ini, aku akan menghukummu atas nama King's Law dan menyegel paviliun Jepangmu. Kamu bertindak begitu ceroboh, kamu tidak cocok untuk menjadi ahli fisika Feng Shui. Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu mungkin akan tertipu besok. Menculik dan membunuh banyak orang. Cecilia Brako pada saat ini memiliki ekspresi keadilan di wajahnya. Kebenaran dan keagungan. Tampaknya di sini, dia adalah ratu mutlak, dan apa yang ingin dia lakukan, setiap orang harus melakukannya tanpa syarat. Mendengar kata-katanya, teman-teman di sekitarnya semua memandang Harvey York dengan ekspresi main-main, dan kemudian seseorang mengeluarkan ponsel mereka dan menelepon, siap mengguncang orang untuk menutup toko. Melihat adegan ini, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Apa? Ayah tidak tahu malu, dan anak perempuan tidak tahu malu. Hil Udik, siapa yang kau sebut tak tahu malu?" Melihat ekspresi Harvey York, mendengarkan sarkasme dalam kata-kata Harvey York, Cecilia Brako langsung terangsang. Dia merasa bahwa otoritas atasannya sedang ditantang secara besar-besaran, dia mencibir dengan kejam, dan melangkah di depan Harvey York, "Wah, kamu sudah dicurigai melakukan kejahatan. Mengatakan ini sekarang berarti menghalangi urusan publik dan menghina pejabat publik. Percaya atau tidak, hanya ini, aku bisa membiarkanmu masuk penjara. Juga, gaya bertarungmu, apakah kamu menang atau kalah, tidak masalah, begitu juga para penonton itu. Hanya aku yang bisa memiliki keputusan akhir, mengerti?" Cecilia Brako mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, dia berkata apakah sikap dominan penonton. Harvey York berkata tanpa komitmen, "Itu sepertinya ayahmu mau berjudi atau tidak mengakui kekalahan, dan kamu sama saja. Apakah kamu tidak takut ditunjuk oleh ribuan orang? Kamu harus bertanya, siapa yang berani menunjuk ke saya, percayalah atau tidak, aku akan membunuhnya." Jelas, bagi Cecilia Brako, apa yang disebut titik ribuan tidak ada artinya sama sekali. Di matanya, orang-orang tanpa kekuatan dan kekuasaan layak berbicara dengannya tentang menang atau kalah. Lelucon, apakah ini berarti Anda tidak tahu berapa kilogram yang Anda miliki? Banyak penonton melihat senyum dingin dan penghinaan Cecilia Brako, dan saling memandang. Dan kemudian tutup mulut dengan bijak. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa Cecilia Brako jelas tidak kecil dalam kekuatan dan latar belakang. Harvey York tersenyum, sepertinya ayah dan anakmu tidak akan masuk akal dan siap menggertak orang lain. Kata-kata Harvey York membuat Cecilia Brako mencibir lagi dan lagi, dia menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Aku akan melakukannya hari ini. Biarkan aku memberitahumu. Aku hanya mencoba menggertak orang. Apa yang salah? Kau menggigitku. Dan aku sudah bilang, kamu tidak hanya tidak bisa memindahkan toko ayahku hari ini, tapi kamu juga tidak bisa mengalahkanku." Ayah mengusir Jinling. Sebaliknya, tokomu akan dipindahkan ke nama ayahku, dan orang-orangmu akan pergi sejauh yang kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Cecilia Brako memandang Harvey York dengan tatapan jijik, dan berkata dengan dingin, "Aku tahu kamu tidak puas, dan aku tahu kamu tidak bahagia. Tapi kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkanku untuk melihatnya." Harvey York mengeluarkan ponselnya, dengan samar berkata, "Sepertinya kamu sangat kuat. Aku tidak tahu jenius macam apa kamu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4455 Cecilia Brako mencibir, "Dengar. Nyonya tua adalah kapten pertama dari perumahan Jinling dan Departemen Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Kalian semua yang bertanggung jawab atas restoran Jepang ini. Apakah kamu sudah menyajikannya? Saudara York, mengapa Anda harus melayani? Tanda tanya petik 2. Suara acuh tak acuh datang dari luar kerumunan. Kamu kapten, mulai sekarang, telah diberhentikan. Sam Brako mendengar bahwa seseorang berani memukul wajahnya tenggelam, dan dia berteriak, bajingan apa yang berbicara omong kosong di sini? Percaya atau tidak, aku merobek mulutmu. Aku, Lisandro Parada. Ayo, lihat, Lisandro Parada. Mendengar kata-kata ini, kelopak mata Cecilia Brako melompat tanpa sadar. Setelah itu, dia dan pria dan wanita berpakaian Cina di belakangnya segera berbalik dan mata mereka tertuju pada pintu masuk. Melihat beberapa orang berjalan dengan kursi roda. Pria di kursi roda itu adalah pria agung dengan wajah pucat. Lisandro Parada, Direktur Pembangunan Perumahan dan Pedesaan Jinling. Pada saat ini, Cecilia Brako sangat ketakutan sehingga dia segera bergegas mendekat dan berteriak keras, Direktur Parada. Tampar, Lisandro Parada tidak terbiasa dengannya, tetapi menyebar dengan tamparan backhand, kamu tidak ingin merobeknya. Apakah Anda merusak mulut saya? Ayo, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Kelopak mata Cecilia Brako berkedut, sudut mulutnya berkedut, dan dia gemetar, petugas Parada, saya tidak berani, saya. Apa yang kamu, aku, milikku, berlutut dan bicara. Lisandro Parada langsung menyela. Cecilia Brako tidak berani melawan, dan tahu bahwa dia dalam masalah besar. Pada saat ini, dia mengabaikan ejekan itu. Dan tatapan sinis di sekelilingnya, dan bukannya berlutut. Lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina di sekitarnya saling memandang, dan segera mereka semua berlutut di depan kursi roda Lisandro Parada, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Lurus, kemari. Lisandro Parada berkata ringan, sambil mengaitkan jari-jarinya. Cecilia Brako menggigil dan mendekatkan wajahnya. Tamparan, Lisandro Parada tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparnya dan memarahinya tanpa basa-basi. Sebagai seorang pejabat pemerintah, saya tidak tahu bagaimana menulis 4 kata keadilan dan keadilan. Retak. Sebagai penegak hukum mati eser, saya tidak tahu bagaimana menegakkan hukum secara tidak memihak, tetapi juga bingung benar dan salah. Retak. Apakah kamu sudah bersumpah di depan King's Law? Apakah kamu lupa bagaimana melayani orang-orang? Papa Slap, tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan hari ini tidak hanya kehilangan wajah Anda sendiri, tetapi juga apakah Anda mempermalukan Departemen Perumahan kami dan wajah pemerintah Jinling kami? Berlututlah untukku, berlututlah selama 3 hari 3 malam, berlututlah sampai kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan salah, lalu bangun lagi. Cecilia Brako memar oleh Lisandro Parada, sudut mulutnya berdarah. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bisa berlutut. Lagi pula, yang disebut kaptennya bahkan tidak kentut dibandingkan dengan Lisandro Parada. Jika Lisandro Parada mau, tidak hanya dia bisa dicopot dari jabatannya, tapi dia juga bisa dilucuti kulitnya. Jari kecil bisa membuat Cecilia Brako mati tanpa dikubur. Pada saat ini, Lisandro Parada mengabaikan Cecilia Brako, tetapi berdiri dengan susah payah, berjalan ke Harvey York, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda York, saya minta maaf, Kaisar lemah, saya telah menyinggung Anda berkali-kali. Ini adalah kedua kalinya Office of Housing and Urban Rural Development mengecewakan Harvey York, yang membuat Lisandro Parada merasa sangat malu. Harvey York berjalan sambil tersenyum dan berkata, Direktur Parada sangat sopan, tidak banyak orang yang tidak memiliki mata panjang, Anda tinggal di ratusan orang di Departemen Konstruksi, dan ada beberapa bajingan, itu normal. Titik petik 2, kamu tidak harus bawa ke hati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4456. Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum lagi, saya pikir Direktur Parada, Anda terlihat baik, tetapi dalam situasi Anda harus beristirahat dengan tenang, apa yang Anda lakukan di sini dengan saya? Lisandro Parada berkata dengan serius, tidak mungkin. Saya sibuk dengan pekerjaan, jadi saya harus kembali bekerja lain kali. Tapi sebelum saya pergi bekerja, saya pikir saya harus datang dan berterima kasih secara langsung. Bagaimanapun, Tuan Muda York, Anda menyelamatkan saya 2 kali, terlepas dari kecurigaan Anda sebelumnya. Harvey York berkata sambil tersenyum, ini hanya takdir antara kamu dan aku, bukan apa-apa, hanya saja jangan dibawa ke hati. Mendengar percakapan antara Harvey York dan Lisandro Parada, Cecilia Brako dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar di hati mereka dan terlihat putus asa. Memikirkan kata-kata teriakan yang baru saja dia dan Harvey York katakan, Cecilia Brako tidak sabar untuk membenturkan kepalanya ke tanah. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu juga banyak membantu kakakku. Lisandro Parada teringat hal lain. Harvey York berkata sambil tersenyum, Anda memberitahu Inspektur Parada, dia salah. Bukankah kita sudah lama sepakat bahwa masalah itu harus dianggap sebagai rahasia bagi kedua belah pihak? Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Saya mendengar Harvey York dan Lisandro Parada menyebut Felipe Parada, dan mereka juga tampak seperti Harvey York dan Felipe Parada memiliki beberapa rahasia kecil. Cecilia Brako tiba-tiba merasa pusing.
Bajingan ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Parada yang tersembunyi. Dua saudara dari keluarga Parada tidak ada hubungannya dengan dia. Hancur. Benar-benar selesai. Jika Lisandro Parada marah, dia akan mengupas kulitnya paling banyak. Tetapi jika Felipe Parada marah, dia dapat mengetahui semua hal yang telah dilakukan Felipe di masa lalu, dan kemudian melemparkannya langsung ke penjara. Pada saat ini, Cecilia Braco mau tidak mau memelototi ayahnya. Jika bukan karena dia mengirim pesan kepada dirinya sendiri dan membiarkan dia menginjak orang, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya? Bukan saja saya tidak dapat mempertahankan pekerjaan saya sekarang, tetapi saya bahkan mungkin tidak memiliki kebebasan. Dan murid-murid dan cucu-cucu itu, pada saat ini, semua menatap pemandangan ini dalam keheningan yang tercengang. Semua orang mengalami trans. Tidak disangka-sangka bahwa seorang fisikawan Feng Shui di Harvey York dapat melibatkan begitu banyak orang hebat. Oke, Tuan Muda York, Anda dan saya bukan orang luar, Anda seharusnya tidak melihat hal-hal ini. Kata Lisandro Parada sambil tersenyum pada saat ini. Jangan panggil aku direktur di masa depan. Jika kamu memberiku wajah, panggil saja aku Kakak Parada. Harvey York tersenyum dan berkata, dengarkan Kakak Parada. Lisandro Parada tersenyum. Dia juga sangat puas dengan karakter yang memanggilnya saudara. Saat dia hendak berbicara, tangan Lisandro Parada bergetar. Dia mengambilnya dan melihatnya, lalu berbisik, Saudara York, saya punya permintaan yang tidak baik, saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Harvey York sedikit terkejut dan berkata, Saudara Parada, tolong katakan itu. Kami rumah leluhur keluarga Parada tua memiliki sejarah ratusan tahun. Saya selalu merasa itu tidak benar, tetapi ayah saya suka tinggal di dalamnya. Tapi selama bertahun-tahun, kesehatannya semakin buruk dari hari ke hari. Tapi aku ayah adalah orang yang keras kepala dan enggan pindah. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk pergi ke rumah leluhur saya untuk membantu Anda memeriksa Feng Shui di akhir pekan. Jika Feng Shui dapat diubah, bantulah untuk mengubahnya. Bagaimana, jika kamu tidak bisa mengubahnya, tolong bantu bujuk ayahku. Harvey York sedikit mengangguk, ini masalah kecil. Cecilia Braco dan yang lainnya tampak putus asa, ayah Lisandro Parada. Pemimpin resmi pemerintah Jinling. Sekarang bahkan orang seperti itu harus mencari nama keluarga York untuk melihat Feng Shui. Ini, Cecilia Braco berharap dia tidak pernah ada. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4457 Lisandro Parada datang kali ini untuk mengundang Harvey York untuk membantu rumah leluhur Parada untuk melihat Feng Shui, jadi dia datang dan pergi dengan cepat. Hanya saja kedatangannya yang acak juga ditakdirkan untuk berakhirnya pertempuran Feng Shui ini. 1 jam kemudian, Sam Braco memindahkan pavilion Yin yang atas nama Harvey York. Setelah itu, dia harus membawa sekelompok murid dan cucu dan meninggalkan wilayah Jinling dengan cemberut. Lagi pula, tidak peduli seberapa enggan Sam Braco, dia juga tahu betul bahwa putrinya telah ditampar wajahnya oleh Harvey York sesuka hati. Jika dia tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur, dia hanya akan lebih sial, dan mungkin masa depan putrinya akan hancur. Awalnya, Cecilia Braco dan partainya akan diberhentikan dan diselidiki, tetapi Harvey York mengatakan sentimen dan meminta mereka untuk kembali satu persatu untuk merenungkannya selama 3 hari 3 malam. Ini bukan masalah besar. Di satu sisi, Harvey York tidak ingin membunuh mereka semua, di sisi lain, dia ingin memiliki lebih banyak keripik di tangannya. Bagaimanapun, saya sekarang telah membuka aula pertemuan, dan saya akan selalu menjelaskan kepada orang-orang ini. Mustahil bagi sutradara Lisandro Parada untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah secara pribadi setiap kali dia menghadapi masalah, bukan? Tidak peduli berapa banyak manusia, tidak ada cara untuk menggunakannya seperti ini. Kesombongan Harvey York membuat Cecilia Braco dan rombongannya merasa berterima kasih kepada Harvey York, dan ketika mereka berguling dan merangkak pergi, mereka mengangguk dan membungkuk ke Harvey York, mengatakan bahwa apapun yang diperintahkan Harvey York, mereka akan masuk ke dalam air. Api dalam api. Ketika semua orang pergi, seluruh pavilion Yin dan Yang kembali tenang. Namun, Harvey York tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menjalankan bisnis, jadi dia menginstruksikan Tian Zora untuk menjaga pavilion Yin yang seperti semula, tetapi menghapus papan nama itu. Tempat ini bisa dijadikan tempat istirahat di hari biasa. Bagaimanapun, 3 poin kelinci yang licik, akan lebih baik untuk memiliki tempat lain untuk beristirahat di Jinling. Setelah Tian Zora menerima pesanan, dia pergi ke Wan Shitang untuk memindahkan staf. Di satu sisi, itu untuk menghitung bahan pavilion Yin dan Yang, dan di sisi lain, untuk merenovasi dan membersihkan pavilion Yin dan Yang. Sore hari berikutnya, Tian Zora secara misterius berjalan ke Harvey York dengan buku rekening di tangannya. Dia menyerahkan rekening itu kepada Harvey York dan berkata, Tuan Patriark, kita terlalu murah kali ini, Sam Braco, bajingan ini. Dia tidak hanya ditipu oleh Feng Shui, tetapi juga mengubah Feng Shui tanpa pandang bulu. Menurut catatan di buku besar ini, untuk membantu beberapa orang kaya menghasilkan uang, dia mengacaukan seluruh pola Feng Shui di Jinling. Harvey York sedikit menyipitkan mata, dia berkata, dia masih memiliki kemampuan ini.
Tian Zora mengeluarkan buklet lain dan meletakkannya di depan Harvey York, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Patriark, harus saya akui, Sam Brako ini benar-benar cakap. Rumus, Ding, dari, Sui. Dia seharusnya menggunakan, Ding, ini. Formula untuk secara acak memperbaiki pembuluh darah naga Feng Shui di Jinling. Singkatnya, sekarang pembuluh darah bumi Jinling, seharusnya berantakan. Saya melihat beberapa tempat menurut catatannya, dan Feng Shui memang kacau. Dan praktiknya yang kacau juga membuat beberapa orang yang menunjukkan Feng Shui kepadanya, keuntungan jangka pendeknya tidak sedikit. Hanya saja pendekatannya sama saja dengan minum burung merpati untuk memuaskan dahaga dan memberinya perubahan Feng Shui. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, itu akan gagal. Cetakan besar. Tian Zora tampak menghina saat dia berbicara. Seorang fisikawan Feng Shui sejati, seseorang yang membantu orang untuk melihat Feng Shui, memperhatikan seseorang yang bergerak dengan waktu dan membimbing sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, Feng Shui memperhatikan nasib. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4458 mengubah Feng Shui tanpa pandang bulu seperti Sam Brako. Di satu sisi, itu akan mengacaukan urat nadi naga Feng Shui Jinling. Di sisi lain, keluarga yang Feng Shui diubah olehnya akan makmur untuk sementara waktu, tetapi pasti akan menderita lebih banyak bencana di masa depan. Harvey York memegang buku besar dan melihatnya sebentar, dan tiba-tiba mengerti mengapa Paman Ben berulang kali memukul roh jahat. Taman kecil tempat dia sering berjalan hanya di luar villa keluarga kaya. Dan keluarga kaya ini telah diubah oleh Feng Shui Sam Brako, dan akumulasi yin secara alami akan mempengaruhi orang-orang lemah yang lewat. Melihat buku besar yang padat, Harvey York menghela nafas sebentar, lalu dia mengambil pena dan menulis beberapa kata di belakangnya. Perubahan Sam Brako, meskipun hanya mengubah tabel Feng Shui, tetapi akumulasi semakin sedikit, perubahan kuantitatif juga akan menyebabkan perubahan kualitatif. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, Harvey York memutuskan untuk menyelesaikannya. Saat menulis metode memecahkan mantra, dia menginstruksikan Tian Zora untuk memimpin seseorang untuk memperbaiki biro Feng Shui dari perubahan yang tidak teratur ini sesegera mungkin. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit. Simon Zimmer, Lilian Yates. Harvey York merasa pusing ketika melihat dua nama ini. Dia tidak bisa membayangkan bahwa mantan ayah mertua dan ibu mertuanya benar-benar datang ke Sam Brako untuk mengkonsumsi. Tidak heran Mandy Zimmer mendapat begitu banyak kesepakatan dan kontrak yang berantakan ketika dia pertama kali datang ke Jinling. Dan tidak satu pun dari bisnis dan kontrak ini yang normal. Sederhananya, ini berarti biro Feng Shui keluarga Mandy Zimmer telah diganggu. Situasi keuangan yang seharusnya berubah dari waktu ke waktu benar-benar kacau. Cara terbaik sekarang adalah membiarkan keluarga Mandy Zimmer pindah dari villa tempat mereka tinggal sekarang, atau membiarkan Tian Zora menghancurkan biro Feng Shui keluarga mereka. Tapi Harvey York jelas, dalam hal karakter Lilian Yates. Siapapun yang berani melanggar biro Feng Shui keluarga mereka akan menjadi musuh seumur hidup. Harvey York mengeluarkan ponsel Mandy Zimmer dan ingin menelepon, tetapi dia akhirnya menghela nafas. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Mandy Zimmer bahwa dia benar-benar ahli fisika Feng Shui sekarang, bukan pembohong. Tepat ketika Harvey York ragu-ragu untuk melakukan panggilan ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Ini adalah pesan teks dari Mandy Zimmer. Hanya ada satu pesan teks, memintanya untuk menjemputnya di kantor penjualan di Teluk Huilong. Harvey York tertegun sejenak, tanpa diduga, Mandy Zimmer akan berinisiatif mengirim informasi kepada dirinya sendiri secara kebetulan. Dia juga berpikir bahwa setelah kejadian sebelumnya, kedua belah pihak harus meninggalkan satu sama lain untuk sementara waktu. Namun, Mandy Zimmer mengambil inisiatif untuk memberikan langkah, dan Harvey York tentu saja tidak akan menahannya. Setelah dia dengan cepat menginstruksikan Tian Zora tentang segalanya, dia keluar dan melambai kepada Carl Carson untuk mengantar Audi, dan kemudian berjalan menuju kantor penjualan Teluk Huilong di pusat kota. Teluk Huilong, dikenal sebagai salah satu proyek real estate terbaik di Jinling. Dan pengembang proyek ini adalah keluarga Heath, salah satu dari 6 keluarga tersembunyi di Jinling. Proyek real estate ini, selain tinggi, adalah lokasi yang sangat baik dan Feng Shui yang sangat baik. Tidak hanya dikelilingi oleh gunung dan sungai, tetapi orang-orang yang tinggal di sana kaya atau mahal. Ada pepatah di komunitas Jinling, bahwa tinggal di Teluk Huilong bukanlah sebuah rumah, tetapi sebuah lingkaran. 50% keluarga kaya di Jinling memiliki rumah di Teluk Huilong, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Dan lingkaran yang dapat diintegrasikan ke dalam lingkaran kaya juga mewakili identitas, status, dan koneksi. Oleh karena itu, Teluk Huilong kadang-kadang mengeluarkan beberapa rumah dengan orientasi biasa dan menjualnya, yang akan menyebabkan banyak diskusi panas di Jinling. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4459 pada saat ini, di seluruh aula penjualan, ada tiran lokal dari seluruh Jinling.
Dan wanita muda yang bertanggung jawab atas penjualan semuanya berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang. Ketika Harvey York masuk ke aula penjualan, dia juga terpana oleh deretan kaki panjang di depannya. Namun, Harvey York dengan cepat menemukan Mandy Zimmer dan rombongannya. Selain Mandy Zimmer, Bibi Zamora dan Andrea Zamora juga terlihat. Melihat orang-orang ini, Harvey York tiba-tiba pusing. Berkali-kali dia menghela nafas dengan emosi, bukankah ada orang normal di antara kerabat keluarga Zimmer? Kenapa mereka semua aneh? Tapi sakit kepala kembali, Harvey York masih berjalan pada saat ini, melirik Mandy Zimmer, dan berkata, "Mandy, ada apa?" Mandy Zimmer tampak diselamatkan ketika dia melihatnya datang. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Bibi Zamora, yang mengenakan mantel bunga, menoleh untuk melihat Harvey York, dan mencibir, "Oh, bukankah ini menantu keluarga Zimmer?" "Sama, apakah kamu tidak tahu untuk menyapa ketika kamu melihat kami? Apakah kamu buta?" Jelas, setelah ditampar wajahnya oleh Harvey York di barang antik joiner terakhir kali, Bibi Zamora ingin mencekik Harvey York sampai mati. Dan Andrea Zamora menatap Harvey York dengan tatapan dingin, selain William Heath dan istrinya sedang sibuk mengurus putri mereka, alasan mengapa dia bisa selamat kali ini adalah karena William Heath tidak sengaja mengetahui bahwa Andrea Zamora dan Harvey York adalah agak terkait. Jadi untuk wajah Harvey York, William Heath tidak mengganggu Andrea Zamora. Bahkan 1 juta yang telah diberikan kepada Andrea Zamora belum diminta kembali. Oleh karena itu, Andrea Zamora tidak hanya tidak mengambil pelajaran, tetapi juga menghasilkan 1 juta tanpa terlihat. Meskipun dia dipecat dari rumah sakit, setelah dia pergi ke bank untuk mendapatkan 1 juta, dia menganggap dirinya sebagai Baifumei. Tidak hanya masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah setiap hari, tetapi juga memiliki mentalitas seperti angsa putih. Andrea Zamora secara alami membenci orang miskin seperti Harvey York. Dan di samping Andrea Zamora, ada juga seorang pria dengan punggung besar. Pria itu mengenakan jaket olahraga, favorit pria finansial, dan sepasang kacamata kawat emas, yang membuatnya tampak anggun dan kaya. Hanya saja, meskipun terlihat seperti anjing, dia sesekali melirik kaki panjang Mandy Zimmer, dan matanya memiliki warna yang bermakna. Harvey York sedikit mengernyit, menghalangi penglihatannya yang buruk, dan kemudian menatap Bibi Zamora dengan ringan, dan berkata, "Jadi itu kamu, sudah lama sekali." Sikap Harvey York membuat Bibi Zamora sangat tidak senang, tapi tujuannya hari ini hanya untuk menamparkan wajah Harvey York, jadi dia memperkenalkan dengan wajah cemberut, "Harvey York, datang dan temui, ini calon menantuku, Wilson Wei, Master Wei." "Kamu, datang dan temui Wei, Sapa, dan Master Wei bisa memperkenalkan kamu pada beberapa pekerjaan di masa depan, sehingga kamu tidak harus mencari nafkah dengan makan nasi lunak setiap hari." Harvey York berkata dengan enteng, "Makan nasi lunak lebih baik daripada diculik, pikir Anda benar. Saya makan nasi lembut. Saya bangga, ada apa?" Wajah Bibi Zamora berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia merasa bahwa Harvey York mengacu pada sang dan memarahi Huai, dan berkata dengan dingin pada saat ini, "Bajingan, apa maksudmu? Maksudmu aku diculik dan dibenarkan? Saya melakukan apa yang terjadi untuk menyakiti orang lain?" Tetapi Bibi Zamora yang agresif merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, ibu dan anak itu ditampar wajahnya oleh Harvey York, tidak sekali atau 2 kali. "Bukan apa-apa." Harvey York tersenyum ringan. "Aku hanya mengingatkan beberapa orang bahwa tidak setiap kali mereka ditipu, keberuntungan mereka bisa sangat baik." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4460. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, wajah Bibi Zamora menjadi lebih jelek, dan dia berkata dengan wajah berat, "Harvey York, katakan padaku apa yang kamu katakan. Apa maksudmu?" Harvey York tersenyum ringan, jika dia bermaksud sesuatu. Dia melirik Andrea Zamora. Kelopak mata Andrea Zamora melonjak, lalu dia mendengus dingin, "Bu, jangan bicara omong kosong dengan menantu yang datang ke rumah. Bukankah ini membuang-buang waktu kita?" Jelas, dalam kognisi Andrea Zamora, dia tidak pernah tertipu. Harvey York lah yang melukai dirinya sendiri. Jika bukan karena Harvey York, bajingan, yang menyelamatkan Xiomara Heath di lokasi kecelakaan mobil, bagaimana dia bisa mendambakan pujian ini? Jika Harvey York tidak dengan sengaja memberitahunya bahwa dia tidak bisa memberikan darah pada Xiomara Heath, bagaimana dia bisa melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Jika bukan karena Harvey York, Andrea Zamora merasa bahwa dia sudah menjadi eksekutif senior rumah sakit sekarang, dan dia memegang villa besar dengan 100 juta yuan dan villa besar, dan dia masih datang ke sini untuk melihat suite dengan penghinaan seperti itu. Karena itu, pada saat ini, Andrea Zamora tidak memiliki rasa terima kasih kepada Harvey York, hanya dendam. Dia merasa bahwa nasib buruknya adalah karena Harvey York. Adapun retret lengkapnya dan 1 juta, itu tidak ada hubungannya dengan Harvey York, itu semua keberuntungannya. Mendengar kata-kata Andrea Zamora, Mandy Zimmer langsung mengerutkan kening. "Andrea, bagaimana kamu berbicara? Ngomong-ngomong, Harvey York adalah saudara iparmu." "Saudara ipar? Palsu." Andrea Zamora mencibir, lalu melirik Mandy Zimmer.
Mandy, kamu juga. Kami memintamu untuk datang ke sini untuk membantumu membeli rumah, sehingga kamu dapat melihat seperti apa lingkaran kelas atas di Jinling itu. Menantu penyu emas. Bagus, tetapi tidak masalah bahwa Anda datang ke sini, dan Anda memanggil Harvey York, menantu dari rumah ke rumah. Tidak bisakah Anda melihat bahwa pertukaran di sini semuanya kuat dan kuat? Pemborosan seperti Harvey York muncul di sini, tapi itu akan menodai bau uang di udara. Jelas, Andrea Zamora, yang memegang 1 juta yuan, sepenuhnya menganggap dirinya sebagai orang besar. Andrea Zamora memiliki pendapat besar tentang Harvey York berani datang ke tempat yang begitu mewah untuk menunjukkan kehormatannya. Harvey York melirik Wilson Wei dengan penuh minat, dan sepertinya ibu dan anak perempuan keluarga Zamora benar-benar menangkap menantu penyu emas. Jika tidak, 1 juta yuan di real estate kelas atas seperti Teluk Huilong tidak akan mampu membeli bahkan toilet. Tapi melihat penampilan Wilson Wei, 80% dari mereka tertipu. Hanya apait Harvey York sedang mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan wajah asli ibu dan anak perempuan keluarga Zamora. Mandy Zimmer langsung kesal ketika mendengar Andrea Zamora mengejek Harvey York. Dia berkata dengan wajah dingin, Andrea Zamora, apa maksudmu? Ini adalah tempat di mana semua orang bisa datang. Sepertinya itu keluargamu. Saya datang ke sini karena Anda membuat beberapa panggilan, biarkan saya datang untuk membantu detailnya, dan ibu saya memberitahu saya beberapa kali sebelum saya datang. Mengenai membiarkan kami melihat kelas atas, apakah menurutmu aku perlu membiarkanmu mengambilnya? Setelah berbicara, Mandy Zimmer meraih tangan Harvey York, dia berkata dengan dingin, karena kamu tidak menyukai Harvey York, maka kita akan melihat siapa kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Andrea Zamora mendengus dingin ketika dia mendengar ini, Mandy Zimmer, jangan berikan wajahmu. Ibuku yang mengatakan bahwa kami kaya sekarang, kami tidak bisa melupakan Anda kerabat miskin, itu sebabnya saya akan menunjukkan Anda lingkaran kelas atas kami. Jangan merasa benar sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat memberi kami referensi? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4461, lagi pula, apa yang dijual Teluk Huilong di sini adalah villa kelas atas dan tempat tinggal kelas 1. Kamu, kepala ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, yang akan segera bangkrut, apakah kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk melihat rumah itu? Tidakkah kamu punya poin? Anda perlu memverifikasi modal Anda ketika Anda masuk. Kalau tidak, seseorang akan memperkenalkanmu. Andrea Zamora tampak tidak senang. Dia sengaja membawa Mandy Zimmer ke sini dengan tujuan berpura-pura memamerkan kekayaannya di depan Mandy Zimmer. Tak disangka, penampilan Mandy Zimmer membuat Wilson Wei, generasi kedua kaya raya yang baru ditemuinya, terus memperhatikannya. Hal ini membuat Andrea Zamora sangat tidak senang. Dia takut kura-kura emas yang dia tangkap akan terbang, tetapi dia tidak berani marah pada Wilson Wei, jadi dia hanya bisa mencurahkan semua kemarahannya pada Mandy Zimmer. Ketika Mandy Zimmer mendengar kata-kata Andrea Zamora, dia gemetar karena marah, lingkaran kaya macam apa yang perlu saya lihat. Jika bukan karena banyak panggilan telepon yang kalian buat, aku tidak akan terlalu malas untuk datang, aku. Kamu apa? Maukah kamu datang? Kamu tidak bisa datang, kamu. Andrea Zamora mencibir. Rumah di sini setidaknya 100.000 yuan per meter persegi. Jangan berpikir itu bagus bahwa kamu tinggal di villa yang lusuh. Kamu tidak mampu membeli flat di sini setelah kamu menjual villamu. Andrea Zamora berkata dengan penghinaan di wajahnya. Aku hanya akan bertanya, bisakah kamu membelinya? Mendengar ini, Wilson Wei langsung melihat ke atas dan ke bawah Mandy Zimmer dengan mata melotot. Ia merenung, alangkah kerennya jika wanita cantik ini tidak tahan dengan rangsangan dan langsung memeluknya. Oke, Andrea, jangan terlalu jauh. Bibi Zamora memiliki ekspresi persuasif di wajahnya, tetapi apa yang dia katakan bahkan lebih menjengkelkan. Kamu jelas tahu apa Mandy dalam keadaan putus asa sekarang, mengapa kamu sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk membuatnya kesal? Kamu tidak baik. Harga rumah di sini mulai dari 100.000 yuan per meter persegi. Jika Anda ingin membelinya, Anda perlu memeriksa modalnya, tentu saja. Identitas, Del tidak terjangkau untuk orang biasa. Keluarga seperti kita hampir tidak bisa datang ke sini untuk membeli bungalow kecil. Keluarga Mandy, apalagi bungalow kecil, tidak mampu membeli garasi. Mandy Zimmer marah lagi, dan sekarang menunjuk Bibi Zamora dan berkata, kamu. Harvey York tersenyum ringan, menepuk tangan wanita itu, dan memberi isyarat padanya untuk tenang. Setelah itu, dia melirik Bibi Zamora dan Andrea Zamora dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, dari 100.000 yuan per flat, memang sangat mahal dan menakutkan. Namun, selama kita mau, kita bisa membelinya dalam hitungan menit. Potong. Mendengar kata-kata Harvey York, Andrea Zamora mencibir. Kamu mampu membelinya, membeli rumah di sini. Sekarang pabrik ke-9 di bawah nama Mandy Zimmer dalam bahaya, dan saya tidak tahu berapa dia berutang. Bagaimana dia bisa punya uang cadangan untuk membelinya? Rumah di sini. Bukankah kamu, Harvey York, takut lidahmu akan berkedip ketika kamu berbicara dengan keras? Karena itu,
Andrea Zamora menatap Mandy Zimmer dengan sengaja. Melihat ekspresi malu Mandy Zimmer, tiba-tiba Andrea Zamora terlihat senang. Sangat memalukan ketika Harvey York menamparkan wajahnya sebelumnya, dan sekarang Andrea Zamora merasa sangat patah hati. Baginya, sangat tepat untuk membawa Mandy Zimmer ke sini hari ini. Tidak hanya dia bisa memukul wajah Mandy Zimmer, tapi yang terpenting, Harvey York, bajingan itu, juga terkena di wajahnya. Dingin. Ini sangat keren. Dengan 1 juta di tangan, kepercayaan diri Andrea Zamora sangat meningkat. Untuk pertama kalinya, dia tahu apa artinya menamparkan wajah seseorang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4462, Oke, Andrea, jangan selalu menaburkan garam pada luka orang lain. Perilaku seperti ini tidak baik. Pada saat ini, Bibi Zamora, yang berpakaian seperti burung merak dengan sekat, berdiri dan berputar. Harvey York, itu hanya demi wajah dan pembicaraan singkat, jadi itu hanya membual dan berpura-pura membandingkan. Kita mengendalikan langit, dan kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kan? Lagi pula, kita sekarang berada di kelas atas. Men, apa gunanya berdebat dengan menantu yang datang ke rumah untuk makan nasi lunak? Kamu kehilangan bagianmu. Jadi, ayo kita pilih rumah dengan cepat, dan kita harus melalui formalitas nanti. Untuk bertengkar dengannya, semua rumah yang bagus terjual habis, maka kita akan menderita. Bibi Zamora mencibir pada saat itu, sementara matanya tertuju pada meja pasir real estate, dan memandang flat dan villa besar dengan iri. Lagi pula, dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli ini, dan calon menantunya, Wilson Wei, tidak akan membayar ini dengan tidak adil. Setelah beberapa saat, saya dapat membeli apartemen kecil dengan 3 kamar tidur seluas 70 hingga 80 meter persegi, bahkan jika saya bersyukur kepada Tuhan, saya mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Bibi Zamora menyipitkan matanya dan berkata, Oke, Mandy, Harvey York, kalian berdua harus kembali dulu. Setelah kita membeli rumah, kita akan pergi ke klub pribadi untuk makan malam. Tempat itu terlalu mewah, tidak? Ini cocok untuk membawamu, jangan sampai kamu belum pernah melihat dunia dan kamu akan bingung harus berbuat apa. Harvey York ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mandy Zimmer ditarik keluar dengan lembut. Jelas, dia merasa tidak perlu marah dengan ibu dan anak yang luar biasa ini, dan itu tidak masuk akal. Hari ini, jika Lilian Yates tidak berulang kali memintanya untuk datang dan mengikuti cek, dia tidak akan datang jika dia dipukuli sampai mati. Dan Wilson Wei takut Mandy Zimmer akan pergi begitu saja dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekayaannya, jadi dia terbatuk dan berkata sambil tersenyum, Oke, Andrea, kamu bisa memilih, mana yang kamu suka, kami akan pilih. Mana saja yang kamu suka. Tetapkan. Jelas, Wilson Wei berharap untuk mengejutkan Mandy Zimmer dengan langkah ini. Mata Andrea Zamora awalnya hanya tertuju pada kamar kecil ketiga, tetapi ketika dia mendengar Wilson Wei berbicara seperti ini, dia memutar matanya, dan dia langsung menjadi sombong di area villa. Saya ingin set Teluk Huilong No. 49 ini di pintu masuk. Tempat ini berada di lokasi yang bagus. Tidak hanya tempat parkir yang nyaman, tetapi yang terpenting adalah cocok untuk menghirup udara segar. Kelopak mata Wilson Wei melonjak, dan matanya sedikit kesal. Melirik ke arah Andrea Zamora, namun melihat Mandy Zimmer, yang seperti makhluk abadi yang diasingkan, dia masih melambaikan tangannya dan berkata, Oke, ini villanya, berapa harganya? Penjual berkaki panjang di sebelahnya berjalan pergi dengan bukunya. Dia datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan yang terhormat, Teluk Huilong No. 49 ini adalah penawaran khusus, dan harganya tidak mahal. Selama nomor ini, selama percakapan, komputer penjualan menekan beberapa 9 detik. Melihat angka ini, Wilson Wei yang kelopak matanya melompat liar, tampaknya menemukan tawaran, dan segera melambaikan tangannya, murah sekali. Hanya 9,9 juta. Tidak sampai 10 juta. Oke, aku membelinya. Jumlah penuh. Pak, penjual itu terbatuk pelan, pengingat yang baik. Kamu mungkin melewatkan 0. Harga spesial untuk rumah ini adalah 99 juta. Banyak? Berapa? Wajah Wilson Wei langsung memucat. Hampir 100 juta. Keluarganya memang keluarga kaya raya dengan aset miliaran, tapi masalahnya cash flow-nya tidak banyak. Dia menghabiskan 100 juta untuk menjemput seorang gadis, dan ayahnya mengetahui bahwa dia bisa membunuhnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4463, Oh, Master Wei, bukankah hanya 100 juta? Andrea Zamora tersenyum manis pada saat ini, bersandar pada Wilson Wei, terus-menerus bertingkah seperti anak manja. Untuk pemuda kaya sepertimu, 100 juta hanyalah setetes ember. Aku menginginkan ini. Jelas? Andrea Zamora sangat cerdik, dan dia berharap untuk mendapatkan Wilson Wei, menantu kura-kura emas, melalui sebuah rumah sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki status Dr. Dewi dan Bai Fumei. Karena dia langsung ditampar wajahnya oleh William Heath dan istrinya, hanya bagian dalam rumah sakit yang tahu untuk saat ini, dan banyak orang di internet secara keliru mengira dia adalah seorang Dr. Dewi.
Oleh karena itu, ketika Andrea Zamora, yang sedikit cantik, dan dengan bantuan 1 juta William Heath untuk masuk dan keluar dari tempat-tempat kelas atas, mendapat banyak percakapan dari generasi kedua yang kaya. Andrea Zamora memilih Wilson Wei dari ribuan pilihan, tujuannya adalah untuk menjebaknya, dan kemudian menjadi makmur dan sejahtera selama sisa hidupnya. Wajah Wilson Wei berubah menjadi biru dan putih saat ini, tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang ada di tempat kejadian. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat ini, mengambil beberapa foto palsu dan mengirimkannya, lalu dia berkata, "Ups. Andrea, saya baru saja bertanya kepada Master Feng Shui eksklusif kami. Dia mengatakan bahwa villa ini terlihat bagus dan lokasinya bagus, tetapi memiliki kekurangan besar. Itu terletak di ventilasi udara dan persimpangan, hanya menghalangi jembatan. Sederhananya, villa ini telah mencegah bencana bagi orang lain. Jika Anda tinggal di dalamnya, Anda mungkin akan sakit dan terluka. Jadi mari kita dengarkan tuannya dan lihat apakah ada villa lain. Titik petik 2. Apakah ada harga yang sama?" Wilson Wei mengedipkan mata pada penjualan, artinya sangat jelas, yaitu, apakah ada yang lebih murah. Melihat penampilan Wilson Wei, si penjual hanya bisa tersenyum dan berkata, "Pak, villa ini sudah sangat murah. Karena itu tepat di pintu masuk jalan, itu harga khusus. Katakanlah nomor 48, harganya 150 juta, dan seterusnya. Yang paling inti Huilong Bay Wan No, harganya setinggi 1 miliar. Jadi, Villa No. 49 adalah harga paling menguntungkan dan terendah di antara villa-villa Teluk Huilong. Kalau mau beli villa, tidak ada yang lebih murah dari itu." Penjual itu tertawa pisau reparasi langsung membuat wajah Bibi Zamora dan Andrea Zamora jelek. "Jika Anda tidak mampu membelinya, katakan saja Anda tidak mampu membelinya, orang-orang, Anda tidak bisa hanya berpura-pura bahwa Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu, dan mengatakan bahwa Anda tidak menyukainya." Harvey York mengambil sedikit wajah kali ini. Mereka tidak memberikan ibu dan anak dari keluarga Zamora, tetapi menamparkan mereka secara langsung. "Jika menurutmu ini terlalu jahat, maka belilah 2 set ini. Saya pikir harga yang tercantum di atas hanya 300 juta yuan, dan feng shui-nya sangat bagus. Menjaga angin dan mengumpulkan air ditakdirkan untuk menjadi makmur. Tapi masalahnya adalah, bisakah kamu membelinya?" Harvey York tidak menunjukkan kasih sayang, dan tamparan di wajahnya menyebabkan ibu dan anak perempuan keluarga Zamora itu berderak. Ekspresi Wilson Wei menjadi sangat jelek dalam sekejap. "Bajingan, kamu, York, apa maksudmu?" Mau tidak mau Andrea Zamora melihat tamparan di wajah menantu kura-kura emasnya, yang telah dipilihnya ribuan kali. "Keluarga kami, Wilson, pasti mampu membeli villa semacam ini. Masalahnya adalah Anda adalah pemakan yang lembut, jadi untuk apa Anda berteriak-teriak di sini?" Bibi Zamora juga menatap Harvey York dengan tatapan kosong saat ini, "Jangan main-main dengan ratusan juta barang. Sudah hilang. Apakah kamu tahu berapa banyak angka 0 dalam 100 juta? Oke, aku tidak akan mencampurnya." Harvey York tersenyum ringan. "Kamu membelinya secara penuh, dan menunjukkan kepada saya menantu yang datang ke rumah saya ini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4464. Melihat Harvey York setengah tersenyum, Wilson Wei merasa wajahnya juga bengkak dan sakit. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya sedikit, dan tiba-tiba mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di atas meja. Aku membelinya. Dijual, harga penuh. Beli saja set ini." Saat berbicara, Wilson Wei menunjuk ke Villa No. 49. Pada 300 juta, dia tidak mampu membelinya. Dia hampir tidak mampu membeli kamar khusus ini. Melihat adegan ini, penjual itu segera berkata dengan hormat, "Oke, Pak, saya akan membantu Anda dengan formalitas." Segera, perjanjian jual beli rumah sudah siap, dan tanda tangan serta sidik jari segera berakhir. "Wilson, kamu luar biasa, aku ingin mencintaimu selama 10.000 tahun." Andrea Zamora dengan senang hati mengadakan perjanjian jual beli rumah, memeluk wajah Wilson Wei dan mencium ke kanan dan ke kiri, girang. Mertua kura-kura emas ini sangat baik, dia benar-benar membeli sebuah villa untuk dirinya sendiri. Seperti semua orang tahu, pada saat ini, Wilson Wei, yang tampaknya tenang, berdarah di hatinya. Lagi pula, hampir 100 juta yuan dihabiskan, dan likuiditas keluarganya hilang. Tidak ada harapan baginya untuk ingin berpesta dan mabuk. Tetapi memikirkan generasi dokter jenius Andrea Zamora, itu ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi di masa depan. Dan Andrea Zamora kembali menyelamatkan Putri William Heath. Wilson Wei merasa bahwa itu sangat berharga untuk bantuan yang begitu besar. Selama dia menikahi Andrea Zamora, maka koneksi Andrea Zamora adalah miliknya sendiri. Saat itu, selama Anda memeluk paha William Heath dengan wajah malu-malu, bukankah hanya hitungan menit keluarga Wei akan lepas landas? Jadi pada saat ini Wilson Wei sedang kesal, dia hanya bisa menahan diri, dan bahkan menunjukkan senyuman. Dan Bibi Zamora juga tampak terkejut dan senang. Awalnya, idenya adalah untuk membeli kamar ketiga kecil senilai puluhan juta, sehingga dia bisa menamparkan keluarga Zimmer dengan baik.
Sekarang villa seharga 100 juta sudah di tangan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bibi Zamora sudah membayangkan adegan di mana dia menamparkan wajah Lilian Yates yang bengkak. Begitu dia memikirkan hal ini, Bibi Zamora segera mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, menatap semua orang di aula seperti adu ayam yang menang. Tampaknya orang-orang di lingkaran kaya ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tampil di depannya. Wah, saya membeli villa untuk wanita saya. Wilson Wei menarik napas dalam-dalam pada saat ini, dan matanya tertuju pada Harvey York, sang penggagas. Kamu sangat baik, kamu bisa membeli rumah untuk wanitamu jika kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak perlu membeli villa, kamu cukup membeli 3 kamar tidur kecil. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Jelas, setelah mengetahui bahwa Harvey York adalah mantan suami Mandy datang ke pintu, dan dia bahkan berselingkuh, Wilson Wei tidak menyukai Harvey York, jadi dia ingin menamparkan wajahnya. Dia tidak bisa membelinya di kehidupan selanjutnya. Dengan gaji 5.000 yuan sebulan, dia ingin membeli rumah di Teluk Huilong. Dia harus mulai bekerja di periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Andrea Zamora penuh superioritas saat ini, menatap Harvey York dengan wajah jijik. Akan menyenangkan bisa tinggal di villa keluarga Zimmer, Teluk Huilong. Dia sedang memikirkan apa yang harus dimakan. Pada saat ini, Andrea Zamora penuh dengan semangat tinggi, dan melepaskan kegembiraan dari mati lemas selama bertahun-tahun. Yang paling penting adalah dia merasa bisa menstabilkan Mandy Zimmer, dan hidup itu sukses. Mandy Zimmer berkata dengan acuh tak acuh, selamat. Dia tidak peduli dengan kondisi materi ini, tetapi dia juga berharap Harvey York bisa menyelamatkan wajahnya saat ini. Bagaimanapun, keinginan wanita untuk menang sangat kuat. Mandy, aku juga ingin mengucapkan selamat padamu. Pada saat ini, Harvey York tersenyum, mengeluarkan kartu kunci yang diberikan oleh William Heath dan menyerahkannya. Ini adalah kartu kunci untuk Huilong Beino. 1, senilai 1 miliar. Kejutan kecil untuk ulang tahun pernikahan ketiga. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4465 Teluk No. 1. Bernilai 1 miliar. Mendengar kata-kata Harvey York, semua penonton tercengang. Sama seperti ayam jago yang menang, Bibi Zamora yang sedang berjaya membeku saat melihat kartu kunci di tangan Mandy Zimmer. Dan Andrea Zamora tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri saat ini, yakin itu bukan setelah mimpi, dia menatap Mandy Zimmer dengan iri, cemburu dan kebencian di matanya. Bahkan Wilson Wei, lingkaran kaya yang mengaku dirinya sendiri, berkeringat dingin dengan swoosh saat ini. Hadiah miliaran dolar. Sungguh lelucon, jual dia tidak mampu membelinya. Bahkan Mandy Zimmer tercengang. Melihat tanda dan pola pada kartu kamar, dia tanpa sadar berkata, ini Huilong Beino. 1. Harvey York berkata dengan enteng, ya, itu Huilong Beino. 1. Itu benar, aku menyiapkannya untukmu, hadiah untuk ulang tahun pernikahanmu yang ketiga. Mendengar kata-kata Harvey York, banyak penjual dan pelanggan berkumpul, dan semua orang berbisik, memandang Harvey York dengan kekaguman di mata mereka. Meskipun setiap orang punya uang, ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang telah menghancurkan 1 miliar untuk membeli rumah. Ini adalah taipan nyata. Andrea Zamora, yang tidak bisa melihat kecantikan Harvey York, memaksakan senyum saat ini. Mandy, apa detail Harvey York, kami tidak tahu. Hanya dia yang makan nasi lunak bisa menghasilkan 1 miliar. Lalu babi itu juga bisa memanjat pohon. Bibi Zamora juga bereaksi, menggertakkan giginya, iya, Harvey York adalah menantu dari rumah ke rumah, dan dia hidup dari uang saku yang kamu berikan padanya selama sebulan. Dia bisa membeli Huilong Beino. 1. Bisakah kamu berhenti bercanda? Itu pasti membodohimu dengan kartu kunci yang dibeli secara online. Tujuannya adalah untuk membuatmu menunjukkan wajahmu di depan kami. Mandy, biarkan aku memberitahumu kebenaran menjadi manusia. Berpura-pura, bahkan tidak menginginkan wajahmu. Omong-omong, Bibi Zamora menegur Harvey York dengan ekspresi seorang penatua. Harvey York, aku tidak membicarakanmu, apa gunanya menjadi begitu sia-sia? Ini seperti keluarga kita, selalu menjunjung tinggi prinsip menjadi orang yang rendah hati dan melakukan sesuatu dengan profil tinggi, sehingga kita bisa begitu sukses. Halo, Tuan dan Nyonya. Saya adalah manajer bisnis di sini. Pada saat ini, seorang pria mengenakan seorang pria berjas, dengan kacamata emas berjalan dengan sopan, bisakah Anda menunjukkan kartu kamar di tangan Anda? Saat berbicara, matanya tertuju pada kartu kamar di tangan Mandy Zimmer. Mandy Zimmer mengangguk sedikit dan menyerahkan kartu kamar. Kartu kamar itu nyata. Ini memang kartu kamar kami di Teluk Huilong No. 1. Manajer pria itu melirik sekilas, lalu mengeluarkan mesin dan memindainya untuk memastikan keaslian kartu kamar. Dan adegan ini membuat ibu dan anak perempuan dari keluarga Zamora tiba-tiba frustrasi, dan mereka semua merasa sangat tertekan. Awalnya mengira Harvey York, bajingan ini, membeli kartu palsu untuk perbandingan. Tidak percaya itu benar. Saat ini, Bibi Zamora dan Andrea Zamora sedang sangat tertekan sehingga mereka ingin melompat ke sungai.
Dan Wilson Wei juga panik. Dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak akan bisa menamparkan wajah Harvey York, tetapi dia juga akan memalukan. Bagaimanapun, 100 juta villa ingin menamparkan wajah 1 miliar villa, ini disebut kurangnya pengetahuan diri. Tetapi pada saat ini, wajah manajer pria tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata kepada Harvey York, "Tuan, di mana Anda membeli suite ini?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4466 Harvey York mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar berkata, "Aku tidak membeli villa ini, itu." "Ada apa?" Manajer pria tidak menunggu Harvey York menyelesaikan kata-katanya saat ini, matanya penuh kedinginan. "Kamu mencuri kartu ini, kan?" Mendengar kalimat ini, penonton tercengang sejenak, dan kemudian mereka semua memandang Harvey York dengan aneh. "Dicuri? Apa ada yang salah dengan otak orang ini? Mencuri kartu pintu dan merasa bahwa villa itu milik Anda? Saya akan..." Sorot mata Harvey York barusan menatapnya dengan kekaguman dan kekaguman, tetapi saat ini, dia lebih menghina. Banyak orang menyesal bahwa mereka baru saja melihat Harvey York dengan mata seperti itu, dan berharap mereka dapat melakukan perjalanan kembali ke 3 menit yang lalu dan menamparkan wajah mereka sendiri. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memandang Harvey York dengan sedikit cemas. Harvey York sedikit mengernyit, memandang manajer dan berkata, "Anda bertanggung jawab untuk berbicara omong kosong." "Bertanggung jawab? Saya akan memberitahu Anda cara menulis kata bertanggung jawab." Manajer laki-laki menjentikkan jarinya pada saat ini dan memanggil beberapa penjaga keamanan. "Ini adalah Teluk Huilong No. 1, Raja Bangunan kami di Teluk Huilong. Itu tidak untuk dijual sama sekali, juga tidak digadaikan. Ini villa pribadi bos kita, Pak William Heath. Kartu kamar juga harus ada di William Heath. Master, bagaimana itu bisa muncul di tanganmu secara misterius sekarang? Jangan bilang, kamu mengambilnya. Kamu tahu itu pintu kartu No. 1 Teluk Huilong. Katakan, apakah Anda mencurinya dari Presiden kita Heath? Terus terang bersikap lunak, jika tidak, saya akan melapor ke petugas dalam beberapa menit dan membiarkan Anda masuk dan duduk di penjara." Pada saat ini, manajer tampak mendominasi, dan dia berbicara di antara kata-kata. Dia menegur Harvey York dengan bola meriam. Hari ini, dia menganggap dirinya sangat sukses. Dia tidak hanya menamparkan wajah menantunya dari pintu ke pintu, tetapi dia juga menunjukkannya di depan seorang wanita cantik seperti Mandy Zimmer. Yang terpenting, kartu kunci William Heath yang hilang berhasil ditemukan kembali. Ini pasti kredit. Mungkin, besok, dia akan bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, menikahi Bai Fumei, dan mencapai puncak hidupnya. Ternyata dicuri. Andrea Zamora melompat pada saat ini, memukul wajah Harvey York dengan penuh semangat. "Biarkan saya katakan, menantu dari pintu ke pintu, Raja Beras Lunak, bagaimana dia bisa membeli begitu banyak uang untuk membeli villa bernilai miliaran dolar?" Wilson Wei juga berkata dengan dingin, "Ya, bahkan aku tidak bisa melakukannya bersama. 1 miliar, jangan bicarakan dia." Bibi Zamora mengalahkan yang diunggulkan dengan lebih bersemangat. Harvey York, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu dulu makan nasi lembut atau mengagumi kesombongan, aku tidak ingin membicarakanmu lagi. Tapi sekarang kamu adalah pencuri untuk berpura-pura. Apakah kamu mencoba mempermalukan keluarga Zimmer? Kamu, siapa kamu layak melakukan ini? Apakah kamu layak untuk Mandy? Apakah Anda layak untuk ayah mertua dan ibu mertua Anda? Bibi Zamora memiliki ekspresi sedih di wajahnya, tetapi hatinya sudah mekar dengan sukacita, dan sudut mulutnya tidak bisa ditutup. Jelas sekali. Di matanya, dalam drama besar hari ini, dia menang. Harvey York tidak akan pernah mencuri. Mandy Zimmer melangkah maju, jelas dia sangat percaya diri dengan karakter Harvey York. Jangan bicara omong kosong dan fitnah dia. Harus ada kesalahpahaman di sini. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan ekspresi lega, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Tetapi manajer pria itu sangat tidak nyaman dengan Mandy Zimmer, seorang wanita cantik, berbicara untuk Harvey York. Pada saat ini, dia memandang Mandy Zimmer dari atas ke bawah, dan berkata dengan terpesona, "Kecantikan, berbicara omong kosong bertanggung jawab atas Kingslaw." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4467, apakah dia mencurinya atau tidak, tetapi dalam kasus saya, dia mencurinya. Bagaimanapun, bahkan jika otak Tuan Heath rusak, tidak mungkin menjual Teluk Huilong ini. Nomor 1, sudah kubilang pada kalian berdua, lebih baik kalian mengakuinya dengan jujur, aku akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kalau tidak, aku akan langsung meminta satpam untuk menyerahkanmu ke kantor polisi. Manajer laki-laki memandang Mandy Zimmer dengan terpesona, berpikir tentang untuk menjangkau dan menepuk pundaknya, sengaja ingin makan tahu. Mandy Zimmer menghindarinya dengan wajah dingin. Melihat Mandy Zimmer berani menghindarinya, manajer pria itu semakin kesal. "Bu, karena betapa cantiknya Anda, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika tidak, begitu kamu memasuki kantor polisi, dia tidak hanya akan sial, tetapi kamu juga mungkin menderita."
Kamu tidak bisa lepas dari tuduhan sebagai kaki tangan. Dan ketika manajer pria mengatakan ini, Andrea Zamora juga bosi saat ini. Mandy, kita semua tahu intinya, siapa yang tidak tahu siapa yang memiliki beberapa pound dan beberapa tile. Kan, Mandy Zimmer hampir pusing ketika dia mendengar ini, dan mau tidak mau berkata, kamu, Harvey York berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak membeli Huilong Beino. 1. Tetapi saya tidak mengambilnya juga. Tentu saja aku juga tidak mencurinya. Karena, Teluk Huilong No. 1 ini diberikan kepadaku oleh William Heath. Mendengar ini, Mandy Zimmer tertegun sejenak, sedikit tidak percaya. Lelucon, apa yang kamu bercanda? Apakah Tuan Heath kami akan mengenal Anda? Saya juga memberi Anda 1 miliar Huilong Beino. 1. Manajer pria itu mencibir ketika dia mendengar kata-kata, Puci, wajahnya penuh dengan penghinaan dan jijik. Anda benar-benar menghina IQ kami. Sekelompok pramuniaga cantik memandang Harvey York dengan jijik saat ini, berpikir bahwa dia masih muda, membual tetapi tidak menggambar. Dan Andrea Zamora juga cemberut pada saat ini, dengan ekspresi jijik. Bibi Zamora menggelengkan kepalanya dan berkata, Harvey York, jam berapa sekarang, apakah kamu masih keras kepala? Ini sangat membosankan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, suara yang agung datang, tetapi itu sangat bagus. Apakah Anda menganggap pusat penjualan kami di Teluk Huilong sebagai pasar sayur? Bukankah terlalu memalukan untuk berisik? Beberapa sosok muncul di depan orang banyak, masing-masing dari mereka berpakaian cantik. Dan yang paling depan adalah Mrs. Heath. Wajah Andrea Zamora tiba-tiba menjadi pucat dengan, swoosh, jelas dia tidak menyangka akan bertemu Bu Heath di sini secara kebetulan. Nyonya Heath, selamat siang, ini yang terjadi. Manajer laki-laki itu bergegas menghampiri dengan tatapan puas, lalu berkata dengan wajah malu-malu, menunjuk Harvey York, pencuri ini telah mencuri kartu kunci Tuan Heath. Nyonya Heath sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mencibir, siapa yang berani mencuri barang-barang suamiku. Harvey York tersenyum ringan, saya. Madam Heath menyapu dengan matanya yang dingin. Tetapi saat dia melihat wajah Harvey York dengan jelas, tubuhnya yang halus bergetar, dan kemudian senyum muncul di wajahnya, dan dia bergegas dengan cepat. Tuan York, halo, mengapa Anda bebas hari ini? Tuan York. Ketika manajer laki-laki mendengar ini, dia langsung terkejut, Bu Heath, apakah Anda kenal pencuri ini? Nyonya Heath, apakah Anda mengenali orang yang salah? Ini menantu dari rumah ke rumah, bukan Tuan Wilson Wei. Ibu dan anak perempuan keluarga Zamora itu tertegun sejenak, jelas tidak percaya bahwa Harvey York dan Madam Heath benar-benar saling mengenal. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4468, aku akan melihat Teluk Huilong No. 1 yang diberikan Tuan Heath kepadaku. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata tanpa komitmen. Akibatnya, saya tidak menyangka Anda memiliki ambang batas yang begitu tinggi untuk Teluk Huilong. Hanya seorang manajer yang berani menyebut saya pencuri. Saya khawatir Tuan Heath harus menjelaskan ini kepada saya. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Mrs. Heath eyelids melompat. Detik berikutnya, dia bahkan tidak memikirkannya, dia membalikkan manajer pria itu ke tanah dengan backhand-nya. Retakan. Bajingan, kamu buta. Tuan York adalah tamu paling terhormat dari keluarga Heath kami. Beraninya kau menyebutnya pencuri. Kamu pikir kamu ini apa? Apakah Anda masih akan melapor ke petugas untuk menangkap orang? Apakah kamu mencari kematian? Aku bilang, pergi dari sini. Pergi dari sini segera. Kami tidak membutuhkan pegawai seperti Anda yang tidak membedakan benar dan salah. Pada saat ini, Madam Heath sangat marah. Siapa Harvey York? Ini adalah penyelamat Xiomara Heath, tamu keluarga Parada, Master Feng Shui, Master Seni Bela Diri, dan bahkan wajahnya sendiri dipukuli olehnya, jadi dia harus berlutut dan meminta maaf. Sekarang seorang manajer biasa akan berani memprovokasi Harvey York. Apakah ini mencoba membunuhnya? Bagaimanapun, Nyonya Heath akhirnya mendapatkan pengampunan Harvey York, dan kemudian membuat Harvey York marah, William Heath pasti bisa berhenti sendiri. Pada saat ini, wajah manajer pria itu sedikit berubah, menutupi wajahnya dengan panik, sepupu, kenapa kamu? Retak. Madam Heath menamparnya dengan wajah dingin lagi. Persetan, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Atau kau ingin aku memintamu pergi? Kalau tidak, dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Karena dia mengerti seperti apa gaya Bu Heath. Seluruh tempat itu mati sunyi lagi. Dia tidak menyangka hal semacam ini akan menjadi liku-liku, apalagi Harvey York sebenarnya adalah pemilik Huilong Beino. 1. Yang terpenting ini dikirim oleh William Heath. Semua wanita cantik yang hadir bersinar di depan mata mereka, berharap Harvey York akan memeluknya langsung di pelukannya. Omong-omong, wajah Bibi Zamora menjadi sangat jelek. Andrea Zamora tidak bisa menahan diri, Mrs. Heath, Harvey York, hanya seorang menantu dari rumah ke rumah, dapatkah Anda membiarkan keluarga Heath Anda yang tersembunyi memberinya Huilong Beino? 1. Andrea Zamora sangat marah sehingga dia lupa pada saat ini bahwa Harvey York pernah menyelamatkannya.
Pangeran Yi. Wajah Nyonya Hit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata, kemampuan Master York tidak seperti yang Anda bayangkan. Haha, tidak seperti yang bisa kubayangkan. Andrea Zamora mencibir pada saat ini, apa yang bisa dia bayangkan dari saya? Dia adalah mantan suami, seorang pria yang makan nasi lunak, bergantung pada seorang wanita untuk menghidupi dirinya sendiri, dan tidak ada hubungannya setiap hari. Kemampuan apa yang bisa dia miliki? Mrs. Hit, ku beritahu, kau pasti tertipu olehnya. Bagaimana Andrea Zamora bisa menerima bahwa Harvey York menginjak kepalanya seperti ini? Papa Slap, Madam Hit sangat marah ketika mendengar ini. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berjalan tepat di depan Andrea Zamora, forehand dan backhand-nya hanya beberapa tamparan. Kamu terlalu lancang. Kami adalah tamu terhormat dari keluarga kerajaan yang tersembunyi, bukan orang sepertimu yang bisa menghina. Andrea Zamora, kamu berpura-pura menjadi dokter jenius, menipumu, dan hampir membunuh putriku. Kamu dasar bajingan. Beraninya kau memfitnah Master York di depanku tanpa tahu bagaimana merenungkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kukatakan padamu, kau bisa keluar karena Master York memohon belas kasihan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4469, jika bukan karena Master York, kamu akan mati di penjara sekarang. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengembalikan 1 juta keluarga Hit kami, jika tidak, aku akan membiarkan kantor polisi campur tangan. Aku akan memenjarakanmu. Persetan. Omong-omong, Madam Hit menamparkan punggung Andrea Zamora. Hancur. Selesai. Andrea Zamora langsung ambruk ke tanah, menutupi wajahnya dan menangis terus. Dalam perjalanan pulang, Mandy Zimmer duduk di mobil Harvey York dan bertanya dengan wajah bingung, apa yang dilakukan Andrea Zamora? Bagaimana dia bisa berutang 1 juta pada Mrs. Hit? Harvey York dengan acuh tak acuh berkata, Mrs. Putri Hit, Xiomara Hit, terluka parah dalam sebuah kecelakaan mobil. Saya kebetulan bertemu dengannya dan menyelamatkannya. Mandy Zimmer sedikit terkejut, apa, bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang, Anda pandai dalam pengobatan. Tanda tanya petik 2. Harvey York berkata dengan ringan, tidak akan, saya baru saja memindahkannya keluar dari mobil untuk mencegahnya meninggal karena ledakan mobil. Andrea Zamora kebetulan adalah perawat ambulans, jadi dia akan mengambil kredit untuknya. Demi dirinya sendiri, dia berkata bahwa dia menyelamatkan orang. Jadi keluarga Hit berterima kasih dan memberinya 1 juta. Nanti, Nyonya Hit mengetahui yang sebenarnya, dan Andrea Zamora tentu saja tidak beruntung. Hanya saja nih, Hit sedang memikirkan putrinya karena cederanya, saya tidak peduli tentang Andrea Zamora untuk saat ini, tetapi saya tidak berharap dia melarikan diri dengan cek. Dan dia juga menggunakan cek itu untuk pergi keluar. Dan menipu suaminya. Harvey York memperkenalkan dengan emosi. Begitulah, Mandy Zimmer memasang ekspresi seperti itu di wajahnya. Tidak heran Bibi Zamora dan Andrea Zamora berani membeli rumah di Teluk Huilong. Ternyata Andrea Zamora mengandalkan ini untuk berpura-pura menjadi seorang wanita. Harvey York berkata dengan ringan, sayang sekali dia tidak beruntung dan bertemu dengan Nyonya Hit. Villa hilang, dan menantu penyu emas hilang. Orang-orang seperti Wilson Wei, alangkah lihainya, setelah merasakan permusuhan keluarga Hit, ia meraih perjanjian jual beli rumah dan kabur. Kalau begitu sembunyikan dari mereka di masa depan. Mandy Zimmer menyeringai, jika tidak, jika Anda merusak perbuatan baik ibu dan anak mereka, mereka pasti akan menghantui Anda seumur hidup, membuat Anda gelisah seumur hidup. Harvey York tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan ketika mereka dapat melunasi hutang jutaan dolar. Jutaan tampaknya tidak banyak, tetapi banyak orang tidak dapat memperolehnya seumur hidup. Yang paling penting adalah, Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk Andrea Zamora dan Bibi Zamora yang memakai emas dan perak. Kali ini, mereka sangat menderita. Keluarga Hit tidak semudah berbicara seperti saya. Mandy Zimmer menghela nafas, tidak tahu apakah itu karena Andrea Zamora sedang tidak beruntung atau karena hal lain. Tetapi segera, dia masih mengeluarkan kartu pintu dan menyerahkannya kepada Harvey York, dengan mengatakan, Harvey York, saya yakin Anda menyelamatkan Xiomara Hit, tetapi untuk kredit kecil itu, keluarga Hit memberi Anda jutaan dan 10 juta, saya percaya. Tapi saya rasa tidak mungkin memberi Anda Teluk Huilong yang bernilai miliaran dolar ini. Saya pikir sebagian besar dari mereka tahu tentang hal-hal Anda yang lain, dan mereka ingin menjalin kerjasama melalui masalah ini. Lagi pula, tidak ada akun putih di dunia ini. Manfaat. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, tapi mari kita kembalikan rumah ini ke keluarga Hit. Harvey York tertegun sejenak, tidak menyangka Mandy Zimmer akan berpikir demikian untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak. Beberapa hal, menyuruh Mandy Zimmer untuk mendengar, sebenarnya menyakitinya. Meskipun ini adalah hadiah untuk ulang tahun pernikahan yang ketiga, karena Mandy Zimmer tidak menerimanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4470 mungkin melihat ekspresi kecewa Harvey York, Mandy Zimmer berkata dengan lembut pada saat ini, Harvey York, tidak peduli apa yang kamu berikan padaku.
Kamu masih bisa mengingat ulang tahun pernikahan kita yang ketiga, itu sudah cukup. Ya, Harvey York sedikit mengangguk. Harvey York, aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu bahwa kita tidak boleh membicarakan masa lalu. Saya juga akan memutuskan hubungan saya dengan Danilo Hoffman. Aku akan pergi saat ibuku dalam suasana hati yang lebih baik. Bicaralah padanya. Ayo menikah lagi sesegera mungkin. Jangan bertengkar dengannya lagi, oke? Jelas, Mandy Zimmer sangat peduli dengan Harvey York. Apalagi saat menghadapi Alexa Joyner, dia merasakan krisis, karena takut Harvey York akan dibawa pergi. Harvey York tersenyum pahit, segala sesuatunya mudah dibicarakan. Lilian Yates mungkin tidak setuju dengan masalah ini. Bukan karena Harvey York kuat, tapi Lilian Yates, yang bisa membuat 3 gelombang tanpa angin. Sambil berbicara, Carl Carson memarkir mobil di pintu masuk Villa Zimmer. Harvey York ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih berkata, kamu pergi dulu, aku akan pergi, ini rumahmu. Mandy Zimmer dengan paksa menarik Harvey York keluar dari mobil. Kamu harus tinggal di sini malam ini. Harvey York menghela nafas dan hanya bisa meraih tangan Mandy Zimmer dan berjalan masuk. Ketika saya datang ke aula villa, meja sudah penuh dengan makanan. Selain Lilian Yates dan Simon Zimmer, putra sulung Simon Zimmer Bitor Zuazo dan menantu perempuannya Lina Stobe juga hadir. Mereka berempat berkumpul dan meminum sebotol Lafite 1982. Semua orang tersipu dan mengobrol dan tertawa. Di meja kopi, masih ada lebih dari selusin kotak hadiah, beberapa di antaranya memiliki logo keluarga Hoffman, dan Danilo Hoffman yang datang. Melihat Harvey York muncul, wajah Lilian Yates menjadi hitam dan dia mencibir. Kelopak mata Simon Zimmer melonjak, tapi dia masih berkata, Harvey York, Mandy, kenapa kamu ada di sini? Datanglah untuk makan malam. Jelas, Simon Zimmer masih merasa sedikit bersalah atas insiden di Royal Club. Tapi Lilian Yates jelas tidak memiliki kesadaran ini. Pada saat ini, dia mencibir, makan, makan, makan. Makanan lezatku adalah untuk putra sulungku, bukan untuk menantu yang tidak berbakti. Iya, jika kamu tidak pulang selama beberapa hari, kamu tidak akan pernah kembali. Hari-hari ini, Danilo Hoffman telah menyelamatkan negara, dan dia akan datang ke Lilian Yates untuk mengobrol dan memberikan hadiah. Dalam pandangan Lilian Yates, Danilo Hoffman masih muda, tampan, berbakat, dan putra tertua dari keluarga papan atas. Seseorang dapat menikahi putrinya sendiri, maka dia pasti akan dapat memasuki lingkaran teratas di sisa hidupnya. Apalagi, insiden rumah sakit, karena Harvey York tidak memberikan wajahnya, membuatnya tidak bisa mundur. Jadi ketika dia melihat Harvey York, Lilian Yates penuh amarah. Dan Bitor Zuazo dan Lina Stobe sudah lama tidak berada di sini sejak mereka ditampar. Sekarang sepertinya Harvey York ditampar wajahnya oleh Lilian Yates, dan mereka segera menyeringai dan berbangga. Mandy Zimmer menyela kata-kata ibunya secara langsung, dan berkata dengan dingin, Bu, kamu hampir selesai. Harvey York pergi mencari pekerjaan akhir-akhir ini dan pergi mencari uang. Anda untuk mengeluh tentang, Andalah yang memintanya untuk membuat prestasi. Prestasi, Lilian Yates mengejek Harvey York. Apa yang bisa dia capai? Bisakah dia benar-benar menjadikanmu kepala keluarga Jin di Mordu? Jangan berpikir bahwa dia hebat ketika dia mengenal beberapa orang kelas atas di Jinling. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4471, hari-hari ini, itu tidak berarti bahwa Anda mengenal mereka, dan mereka akan menjadi koneksi Anda. Tidak peduli seberapa sombong kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu bukan harimau. Rubah akan selalu menjadi rubah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika Anda benar-benar sebaik itu, mengapa Anda tidak memberi Mandy bisnis? Mengapa Anda tidak membelikan Mandy sebuah villa Teluk Huilong? Jelas, Bibi Zamora menelepon ketika dia berada di Lilian Yates, dia harus menamparkan wajahnya dengan liar. Jadi Lilian Yates menjadi semakin tidak bahagia. Lihat Danilo Hoffman lagi, orang bisa keluar dari kantor polisi hanya dengan satu panggilan telepon. Satu wajah bisa membawa puluhan juta bisnis ke Mandy. Memikirkan Harvey York tidak hanya berani memeras Danilo Hoffman, tetapi juga membuat Danilo Hoffman masuk setelah tiba di kantor polisi, Lilian Yates merasa sangat tertekan. Lagi pula, itulah calon menantu yang dia cari, bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu. Sebuah villa di Teluk Huilong. Harvey York berkata ringan, saya memberikannya, Teluk Huilong no. 1, tetapi Mandy tidak menginginkannya. Haha, Teluk Huilong no. 1, yang bernilai 1 miliar, Lilian Yates tertegun sejenak, lalu mencibir. Jika kamu mengatakan kamu gemuk, apakah kamu masih bernafas? Hanya karena kamu mampu membeli villa $1 miliar, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Bitor Zuazo dan Lina Stobe juga mencemooh Harvey York. Saya tidak melihat betapa sombongnya menantu dari rumah ke rumah ini, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kesombongan itu begitu kuat. Ketika dia membuka mulutnya, dia 1 miliar yuan, dan ketika dia menutup mulutnya, dia adalah Huilong Beino.
Wajah cantik Mandy Zimmer sedikit tenggelam. Bu, jangan bilang, oke, cukup. Pada saat ini, Simon Zimmer melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berdiri untuk memuluskan permainan. Kalian, toh kalian adalah keluarga, jadi apa gunanya berdebat ketika kalian bertemu? Harvey York juga sudah dewasa, dan Mandy juga sudah dewasa. Kamu seharusnya tidak terlalu terlibat dalam urusan suami dan istri mereka, oke? Kemarilah, datang dan ambil sup teratai salju kita yang berusia 1000 tahun, mari kita melampiaskan api bersama. Bitor Zuazo berjalan ke dapur dan dengan cepat mengeluarkan pot tempayan. Ada banyak obat-obatan berharga di dalam toples, dan ada bunga teratai salju yang terlihat seperti patung es di atasnya, memancarkan aroma yang menawan. Dan Bitor Zuazo menyipitkan mata dan membuat beberapa semangkuk sup, satu untuk setiap orang, tetapi Harvey York tidak memilikinya. Mandy Zimmer tidak tahan lagi, dan mendorong bagiannya di depan Harvey York, kamu meminumnya. Lilian Yates melihat pemandangan ini, matanya menyipit, dan dia berkata dengan jijik, saya memberikan sup ini kepada anjing. Kamu bahkan tidak bisa memberikannya kepada menantumu. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bajingan. Harvey York melihat semangkuk sup di depannya, mengerutkan kening sejenak, lalu berkata ringan, benda ini, kamu tidak bisa meminumnya. Ini akan membunuh orang. Tidak bisa minum. Akan mati. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini, dan menatap Harvey York dengan terkejut. Mengapa orang ini berbicara seperti ini? Dia terkejut, apakah ini akan menakuti orang sampai mati? Harvey York berkata dengan ringan, teratai salju di pegunungan Tianshan berasal dari tempat yang sangat dingin, tetapi sekarang pola Feng Shui rumah kami adalah pola matahari yang ekstrim. Hal-hal yang awalnya baik telah ditinggalkan di ruangan ini untuk waktu yang lama, dan mereka akan menjadi jengkel. Positif, yin dan yang bercampur, dan itu telah menjadi racun yang aneh. Makanlah, dan tidak butuh 1 menit bagi orang untuk bersendawa. Jadi, lebih baik tidak meminumnya. Harvey York menjelaskan dengan ramah, dan ada kalimat lain yang dia katakan. Tidak mengatakan, jika Lilian Yates tidak mengubah Feng Shui rumah ini, tidak akan ada masalah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4472, Yoho, sepertinya ada yang seperti itu. Bitor Zuazo mencibir. Kamu secara langsung mengatakan bahwa teratai salju Tianshan itu palsu, aku mungkin percaya kejahatanmu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu sangat negatif dan positif, dan kamu adalah ahli Feng Shui. Sebenarnya, kamu tahu bola. Benda ini dikirim oleh Danilo Hoffman dan Master Hoffman, bagaimana mungkin ada masalah? Dia bernilai miliaran, dan dia adalah pelamar fanatik Mandy. Bagaimana dia bisa membunuh Mandy? Tolong gunakan otakmu. Benarkah? Lina Stobe juga mencibir, ibu dan ayah, kamu benar-benar menantu yang menarik. Untuk menarik perhatianmu, kamu bisa mengatakan apa saja. Lilian Yates melingkarkan lengannya di dadanya, mencibir, dan menatap Harvey York dengan penuh mata. Penghinaan dan penghinaan. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia, jangan katakan Feng Shui bukan Feng Shui. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata Feng Shui, jadi dia hanya berbicara omong kosong di sini. Itu hanya lucu, bukan? Harvey York sedikit mengernyit, melirik Mandy Zimmer, dan berkata, Danilo Hoffman yang mengirimnya. Mandy Zimmer tertegun sejenak, tetapi mengangguk dan berkata, iya, setelah dia keluar dari kantor polisi, dia datang untuk duduk di rumah sebentar, dan kemudian dia meninggalkan banyak hadiah dan pergi. Saya masih memiliki kerja sama bisnis dengannya, jadi beberapa hal sulit untuk ditolak. Harvey York sedikit mengangguk ketika dia mendengar penjelasan Mandy Zimmer, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Oke, Harvey York, jangan bicara omong kosong di sini. Aku belum pernah melihat dunia, dan jika kamu ingin seteguk sup tonik yang disiapkan oleh orang tuamu, minum saja. Bitor Zuazo mencibir lagi dan lagi. Jangan katakan apa-apa hanya untuk menyesap. Mandy Zimmer juga sedikit mengangguk dan berkata, Harvey York, mengapa kamu tidak minum beberapa teguk saja, ini sangat enak. Itu benar-benar membunuh orang. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan serius, dia tidak peduli apakah orang lain minum atau tidak, tetapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Mandy Zimmer menderita, jadi dia mengambil mangkuk dari tangannya dan menuangkan semuanya ke dalamnya. Wastafel. Mandy Zimmer tertegun sejenak, Harvey York, ini, bajingan. Lilian Yates tidak bisa menahan lagi, dia membanting meja, dan seluruh tubuhnya melompat. Apakah kamu tahu berapa harga mangkuk ini? Kamu buang-buang uang, buang-buang uang. Mandy, biarkan bajingan ini menyingkir, keluar sekarang. Jika kamu tidak membiarkannya keluar, jangan kenali aku seperti ini. Bu, Lilian Yates menemukan kesempatan untuk meledak pada saat ini, dia awalnya ingin menyapu Harvey York keluar dari rumah. Sekarang Harvey York menuangkan sup senilai puluhan ribu yuan, dia segera mengertakkan gigi. Dan wajah Simon Zimmer juga dingin saat ini, dia merasa telah memberikan wajah Harvey York, beraninya dia begitu lancang. Ah, pada saat ini, Lina Stobe yang sedang menonton drama dan minum sup dengan sendok, tiba-tiba berteriak, dan kemudian jatuh ke tanah sambil menutupi perutnya. Ini
Ini, Lilian Yates dan Simon Zimmer juga langsung mengubah ekspresi mereka, dan kemudian terlihat sangat kesakitan. Adapun Bitor Zuazo, yang sedang minum sup sambil berbicara, dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan terus-menerus berkedut. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dengan ekspresi bingung, "Ayah dan ibu, ada apa denganmu? Ada apa? Aku akan bersendawa." Harvey York tampak acuh tak acuh, dia sudah lama mengharapkan adegan ini. "Sudah kubilang sejak lama, benda ini tidak bisa dimakan. Mungkinkah itu keracunan makanan?" Mandy Zimmer tertegun sejenak, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil ambulans. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4473, ini bukan keracunan makanan, dokter tidak bisa menyelamatkan mereka. Juga, sudah terlambat. Harvey York berkata dengan ringan, dan mengeluarkan kertas kuning dan cinabar yang dibawanya, siap membantu Lilian Yates dan yang lainnya menyelesaikannya. Mandy Zimmer sedikit terkejut ketika dia melihat tindakannya. "Harvey York, apa yang kamu lakukan?" Harvey York berkata, "Gambarlah jimat, singkirkan roh jahat." Meskipun dia tidak menyukai Lilian Yates, Simon Zimmer, dan yang lainnya, bagaimanapun juga mereka adalah Simon Zimmer. Kerabat Mandy, jadi dia tidak bisa begitu saja melihat mereka mati di depan matanya. "Harvey York, kamu bukan dokter, jangan main-main. Juga, orang tuamu mungkin keracunan makanan. Apa gunanya menggambar beberapa jimat hantu?" Mandy Zimmer mencoba menghentikan Harvey York. "Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak membantu saya membawa mereka ke sofa?" Saat berbicara, Mandy Zimmer hendak memutar nomor ambulans. Harvey York mengabaikan Mandy Zimmer, tetapi mencelupkan jarinya ke cinabar dan dengan cepat menggambar di atas kertas kuning dengan gerakan yang sangat terampil. Kemudian dia menyalakan kertas kuning dan melautkannya dalam semangkuk air. Sambil memegang mangkuk, Harvey York membantu Simon Zimmer berdiri. Simon Zimmer tampak ketakutan, "Apa yang akan kamu beri aku minum?" "Jangan main-main." Dia takut Harvey York akan memberinya makan secara acak. Harvey York langsung meremas mulutnya dan menuangkan air ke dalamnya. Aduh, air masuk ke tenggorokannya, Simon Zimmer menggigil, dan kemudian berjuang untuk muntah beberapa saat, memuntahkan banyak jus hitam. Harvey York bahkan tidak memandangnya, tetapi berbalik dan membuka mulut yang lain, dan menuangkan air ke dalam mangkuk. Setelah beberapa saat, Lilian Yates dan ketiganya juga memuntahkan jus hitam, dan ekspresi mereka kembali normal. Harvey York menembak tepat waktu, dan mereka tidak diracuni secara mendalam, jadi setelah istirahat sejenak, sekelompok orang sedikit pulih. Hanya saja ekspresi semua orang sangat memalukan. Baru saja, mereka mengatakan bahwa Harvey York tidak mengerti dan pura-pura mengerti, dan mereka hampir mati dalam sekejap mata. Jika Harvey York tidak bertindak tepat waktu, dia akan kehilangan nyawanya. Mandy Zimmer juga menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Harvey York sedang bermain Feng Shui baru-baru ini, tetapi dia tidak menyangka Harvey York begitu terampil. Mungkinkah dia menjadi Master Feng Shui? Sudah berapa lama? Bagaimana bisa? Hei, tuan muda ketiga ini. Pada saat ini, Lilian Yates menghela nafas sambil minum air. Dia juga memiliki hati yang baik. Hanya saja dia melakukan hal buruk dengan niat baik. Itu bukan salahnya. Bitor Zuazo dan yang lainnya juga mengangguk dan berkata, "Ya, Danilo Hoffman juga telah ditipu. Dia sangat besar. Tuan muda, saya memiliki banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya, dan tidak dapat dihindari bahwa saya akan ditipu sesekali." Mungkin mereka hanya melihatnya sibuk dan sengaja menjual hal-hal buruk kepadanya. Beberapa orang mengatakan Feng Shui, Yin dan Yang, lucu, saya paling melihatnya. Itu karena teratai salju Tianshan telah kedaluarsa. Dengan kerja sama Bitor Zuazo dan Lilian Yates, masalah ini segera berubah menjadi hal besar dan yang kecil. Danilo Hoffman telah menjadi anak besar dalam kehidupan sehari-hari, dan insiden ini telah menjadi kesalahan kelalaian sesaat, dan dia tidak bisa disalahkan. Senyum sarkastik muncul di sudut mulut Harvey York. Meskipun dia tahu bahwa Lilian Yates selalu tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, dia tidak menyangka akan mencapai titik ini. Tampaknya begitu banyak hal terjadi, dan itu tidak membuatnya ingat lagi. Namun, dia tidak peduli tentang masalah ini, tetapi memanfaatkan waktu ini dan berkata dengan ringan, "Bu, ketika Anda baru saja datang ke Jinling, apakah Anda mengundang seorang ahli Feng Shui untuk mengatur ulang rumah?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4474 mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates langsung menjadi waspada dan berkata, "Bagus kamu Harvey York, kamu benar-benar bertanya tentang aku." Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan berkata, "Bu, Anda benar-benar percaya." Fisikawan Feng Shui, Simon Zimmer tidak berbicara omong kosong, dia mendengar implikasi Harvey York, dan berkata pada saat ini, "Ya, kami telah mengundang Master Feng Shui terkenal Sam Brako untuk datang ke rumah untuk melihat Feng Shui. Itu juga membuat beberapa pengaturan. Dan efeknya bagus. Cabang ke-9 Mandy awalnya dalam bahaya, tetapi sekarang berkat bantuan Danilo Hoffman, itu diprediksi membaik. Mungkin sebentar lagi, kita akan segera berkembang."
Berbicara tentang ini, Simon Zimmer tersenyum, jelas sangat puas dengan perubahan Feng Shui Sam Brako sebelumnya. Harvey York sedikit mengernyit, melihat sekeliling dan berkata, apa yang sebenarnya kamu ubah? Apa yang akan kamu lakukan? Lilian Yates tampak waspada saat ini. Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda sudah mendapatkan akta cerai dengan Mandy sekarang. Keluarga kami makmur, tetapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pikirkan Mandy. Teruslah menghisap darah. Simon Zimmer juga berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, saya meminta master untuk mengubah Feng Shui, tetapi kami membayar 1 juta uang pribadi. Jadi kita akan mendapatkan setengah dari pendapatan ke-9 berikutnya. Karena itu, Simon Zimmer juga pasti bangga. Lagi pula, dialah yang mengangkat masalah master Feng Shui mengubah Feng Shui. Sejak itu, Mandy Zimmer, yang telah ditipu oleh keluarga Jin di Mordu, tiba-tiba mulai berlari dan menandatangani beberapa pesanan besar satu demi satu. Saya harus mengakui bahwa Master Sam Brako masih memiliki beberapa keterampilan. Harvey York dapat melihat bahwa Lilian Yates dan Simon Zimmer sedikit bersemangat, tetapi masih sedikit mengernyit. Ibu dan ayah, Sam Brako telah dikeluarkan dari Jinling oleh orang-orang dari Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Pedesaan Jinling, dan Feng Shui-nya. Fisikawan Sui telah dicabut. Lisensi. Sederhananya, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk membantu orang melihat Feng Shui. Juga, Sam Brako menggunakan metode ekstrim untuk mengubah Feng Shui-nya untuk mencapai hasil langsung. Harvey York berpikir sejenak. Saya pikir yang terbaik adalah mengundang Master Feng Shui lain untuk melihatnya dengan baik. Jika ada yang salah, ubah kembali. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ada masalah dengan Feng Shui. Juga Feng Shui, cukup. Lilian Yates membanting meja saat ini, geram. Harvey York, apakah kamu pikir kamu akan terbakar? Beberapa lembar kertas kuning, dan Anda adalah seorang ahli Feng Shui. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Karena keluarga kami telah mengubah Feng Shui, saya tidak tahu seberapa bagus itu. Apakah Anda takut jika kami menjadi kaya, Anda akan semakin tidak layak bagi Mandy? Anda ingin membuat keluarga kami tetap miskin demi keuntungan kecil Anda sendiri. Apakah Anda masih seorang manusia? Juga, Sam Brako adalah seorang pria sejati. Master Feng Shui, dan putrinya Cecilia Brako juga adalah kapten dari Perumahan Jinling dan Departemen Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Jinling. Bagaimana mungkin orang seperti dia dicabut izinnya? Saya peringatkan Anda, jangan terus bicara omong kosong. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir denganmu. Pada saat ini, Lilian Yates masih memiliki sikap yang lemah, tetapi ingat bahwa Harvey York sebenarnya berusaha menghalangi perkembangannya. Dia segera menjadi penuh momentum, dan langsung memarahi Harvey York dengan kepala berdarah, yang mengerikan. Mandy Zimmer juga menarik Harvey York, kamu tidak mengerti situasinya, katakan saja beberapa patah kata. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4475 jelas, Mandy Zimmer mengenal orang tuanya dengan sangat baik. Jika Anda dapat menghasilkan 1 juta untuk mengundang Master Feng Shui ini, itu harus diperkenalkan oleh seseorang yang dapat Anda percayai. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan 100 yuan, apalagi 1 juta. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, tentu saja saya berharap Feng Shui ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tapi Anda baru saja melihat konsekuensi dari pola matahari yang ekstrim. Jika bukan karena saya khawatir seluruh keluarga akan berada di sini sekarang. Apakah Anda sudah di jalan? Kotoran. Lilian Yates hampir meledak ketika dia mendengar itu. Kami hanya keracunan makanan, kamu hanya mengandalkan pola Feng Shui. Jika Anda bersikeras bahwa ada sesuatu yang salah dengan Biro Feng Shui kami, maka Anda dapat menunjukkan bukti kepada saya. Tidak ada bukti, kamu jangan menggonggong di sini. Jika bukan karena bantuanmu malam ini, hanya apa yang kamu katakan sekarang, aku akan merobek mulutmu. Simon Zimmer juga duduk tegak dan berkata dengan dingin, Harvey York, jangan bicara omong kosong. Keluarga kami sekarang berada di Biro Feng Shui. Setelah perubahan Tuan Sam Brako dibuat, saya secara khusus meminta beberapa ahli Feng Shui untuk melihatnya. Mereka penuh pujian. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong, Tuan Sam Brako tahu bahwa kamu memfitnah tulisan tangannya, dan dia belum selesai denganmu. Cepat bangun dan istirahat, jangan membuat ibumu marah lagi. Tanda seru petik 2. Sambil berbicara, Simon Zimmer melambai kepada Mandy Zimmer untuk membawa Harvey York menyingkir, berhenti berdebat dan sakit kepala. Harvey York sudah lama mengenal karakter Lilian Yates, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa Lilian Yates adalah begitu keras kepala, dan matanya dibutakan oleh keuntungan kecil di depannya. Kecuali dia bisa mendapatkan Sam Brako kembali sebagai saksi, tetapi Sam Brako, yang telah diusir dari Jinling, tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dalam hal karakter Sam Brako, dia mungkin bukan saksi dan menamparkan wajahnya sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey York hanya bisa menasihati Mandy Zimmer, Mandy, kamu harus menemukan cara untuk membujuk orang tuamu. Untuk mengubah Biro Feng Shui yang telah berubah. Atau pindah saja dari villa ini, pergi ke Teluk Huilongno.
Satu untuk hidup. Jika tidak, keadaan ekstrim akan berbalik, dan Biro Feng Shui pasti telah berubah. Saya khawatir keluarga Zimmer akan mundur dalam sekejap. Kamu juga akan mendapat masalah. Mandy Zimmer tampak ragu-ragu. Semut, jelas dia masih percaya pada Harvey York. Mendengar kata-kata itu saat ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah, besok saya akan mengundang beberapa ahli Feng Shui untuk datang dan melihat rumah dengan baik. Harvey York sedikit mengangguk, dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa lebih dikatakan. Mandy Zimmer harus menemukan sendiri beberapa bukti, lalu Lilian Yates dan Simon Zimmer akan mempercayainya. Yang paling penting adalah jika Lilian Yates dan Simon Zimmer tidak bekerja sama, dan mereka tidak mengatakan dengan tepat apa yang telah diubah oleh Feng Shui, dia tidak akan bisa memulai. Karena pola kutub yang sangat merepotkan, jika seseorang tidak hati-hati, yin dan yang akan berubah, menyebabkan konsekuensi bencana. Dalam beberapa hari berikutnya, Harvey York sibuk menginstruksikan Tian Zora untuk terus mengubah Feng Shui di tempat lain. Untungnya, Sam Brako tidak melakukan pola yang terlalu ekstrim di tempat lain. Tian Zora datang ke pintu dengan tanda Wan Shitang dan Jifutang. Banyak pemilik juga sangat kooperatif, jadi semuanya berjalan sangat lancar. Harvey York memikirkannya, atau dia akan membiarkan Tian Zora pergi ke keluarga Zimmer untuk menyelesaikan masalah ini. Pada sore hari ketiga, Harvey York, yang baru saja akan keluar, menjabat tangannya, dan suara cemas Mandy Zimmer datang dari seberang. Harvey York, sesuatu terjadi pada ibu. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.